Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita masih hadir pada kajian Islam di Majelis Soldah TV. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Allah merahmati kita semua. Sambil menunggu gurunda kita, Ustadz kita, bergabung bersama kita pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan memasuki bagian kedua dari kajian Ulumul Al-Quran, khususnya diskursus tentang kaidah tafsir Al-Quran. Insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan bersama-sama akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan gurunda kita. Insya Allah semoga beliau bisa hadir dalam waktu yang tidak lama lagi ya, mudah-mudahan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bergabung bersama kita. Hingga saat ini belum bergabung. Kita telah hadir di ruangan Zoom ini sebanyak 16 peserta ya, termasuk saya. Sambil menunggu gurunda kita, barangkali kami ingin menyapa ya, Bapak Ibu-Ibu yang hadir pada ruangan Zoom kali ini, bisa kiranya untuk memperkenalkan diri, terutama terhadap nama-nama yang ingin kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi Ishadi. Pak Hadi Ishadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih belum ini ya, masih belum bisa bergabung. Pak Zulkifli, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan dirinya Pak, dari mana Pak? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peserta Zoom pagi hari ini. Saya Zulkifli dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Pak Ustadz. Nusa Tenggara Barat. Yeah. Alhamdulillah Pak ya, jauh Pak ya. Ternyata banyak Pak ya di sini. Ini ikut program iBoss juga nggak Pak? Saya belum masuk di program iBoss, cuma sering ikut beberapa Zoom aja yang di-share oleh sahabat-sahabat iBoss. Oh gitu ya Pak ya, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan kita bisa bergabung dalam program apa yang ditawarkan oleh program-program di iBoss ini, Pak Ustadz. Iya, Alhamdulillah, semoga Pak, semoga. Saya juga baru bergabung, Alhamdulillah baru semester 4 ini Pak. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nanti bisa share-share ilmunya Pak Ustadz. Iya, sama-sama sih, dalam belajar juga Pak, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kalau saya pribadi insya Allah turut membantu Pak. Kami juga ingin menyapa ya, kalau berkenan kiranya Ibu ya, tadi udah Bapak Ibu ya, Ibu Umu Nura Goziah, Ibu Nurah ya, mohon maaf kalau salah untuk
menyebutkan namanya. Apakah berkenan untuk memperkenalkan dirinya, Bu? Ibu Nur? Ibu Nurah, Nurah Gaziah ya. Iya, itu anak saya. Oh, no. Boleh, Mbak, kalau berkenan bisa memperkenalkan dirinya, Bu? Dari mana, Bu? Ya, maaf saya kebetulan sedang diuji dengan COVID sekarang ini. Ah, Ya, maaf jika suara saya masih begini. ya nggak, Bu. Aduh, sahabatillah, Bu. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya Bapak. Ya, perkenalkan nama saya sebenarnya Gina. iya. Saya tinggal di Perth, Australia, Western Australia. Masya Allah, di luar Australia, Bu ya. Ya, Jauh. Western Australia. Menetap di sana, Bu ya? Atau udah warga negara sana? Oh, masih cinta Indonesia. Oh, masih cinta Indonesia. Iya. Waduh, barakillah, Bu. Oh, iya. Ini tahap apa namanya, isolasi, Bu ya, kalau di sana ya? Oh ya, isoman. Ya, isolasi karena di sini kan lagi Omikron ya, banyak case Omikron. Ya. Tetapi karena memang gejalanya tidak separah seperti Delta, jadinya hanya isolasi mandiri gitu. Dan memang banyak sekali case-nya. Sekarang sih udah tidak terlalu ketat ya aturannya karena memang pemerintah di sini itu ya percaya dirilah kalau tidak terlalu parah gitu gejalanya Omikron dibanding yang dulu-dulu kan gitu. Dari kasus yang masuk ke rumah sakit pun sedikit gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Berarti ada kelonggaran, Bu ya? Ya, sekarang sudah mulai kecil restriction-nya gitu. Jadi boleh dalam satu gedung itu boleh berapa orang gitu. Sekarang sudah dilonggarkan aturannya. Oh iya. Mm. Ini mohon maaf, Ibu udah vaksin, Bu ya? Maksudnya masih tetap kena juga ya? Sudah 2 kali vaksin tapi belum booster kan karena Oh, belum booster ya? vaksin kedua terus booster tuh nunggu 2 bulan atau 3 bulan gitu baru booster gitu. Tapi memang setelah vaksin itu gejalanya tidak terlalu, tapi tiap orang beda-beda ya. Oh gitu. Apa namanya reaksinya ya. Anak saya tuh yang pertama pusing, demam, muntah-muntah gitu. Kemudian yang kedua itu symptoms-nya not too bad lah, cuma demam sama batuk. Nah saya sampai diare gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda gejalanya. Oke ya. Baik, Bu. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkannya, Bu ya. Amin. Baik, Ikhwan fillah, sahabat Soldah TV yang dimuliakan Allah, telah hadir bersama kita di pagi hari ini gurunda kita, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pembukaan kita tadi telah sedikit mengobrol, Ustadz, menunggu kehadiran Ustadz. Sekarang marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan secara seksama kajian yang akan atau ilmu yang akan disampaikan oleh gurunda kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasyim Muhammad Al-Farabi, terkait dengan materi kita yang kedua. Ya, setelah minggu lalu kita telah menyelesaikan materi yang pertama. Oleh karena itu, kami mengingatkan kembali untuk mulai kajian kita, menuntut ilmu kita pada pagi hari ini agar meluruskan niat dan memohon kepada Allah agar bisa diberi kemudahan untuk memahaminya, menyebarkan dan mengamalkan. Baik, Ustadz, pada waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana ba'd. Segenap hadirin wa hadirat jamaah Soldah TV, hafizakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa untuk kali kedua dalam kajian Jumat subuh, Jumat pagi, yang mana sebelumnya kita telah membahas mengenai garis besar diskursus kaidah tafsir, yang mana kemarin belum tuntas ya. Nah, di sini saya boleh mencoba untuk share screen. Ya, yang mana pada pekan sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi, baik itu usul, ya persamaan antara kaidah dengan usul, kemudian juga syarat-syarat gitu ya, persepsi, syarat, ketentuan, aturan dan integrasi. Kemarin kita berhenti di mana? Kita berhenti di 15 kriteria ataupun syarat yang dinukilkan dalam kitab Al-Itqan. Nah, jadi kita starting point hari ini dari situ ya. Kita akan mulai kembali kajian kedua kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbicara mengenai lanjutan pembahasan kemarin. Kalau seseorang ingin menjadi mufasir atau orang ingin menafsirkan Quran, pada prinsipnya semua orang bisa. Ya, bukan boleh ya. Semua orang bisa menafsirkan Quran. Tapi apakah dia otoritatif atau tidak? Begitu saja yang ingin disampaikan. Ya orang, semua bisa ngaji. Tapi apakah setiap pembaca Quran dinamakan qori, apalagi mukri? Ya tentu tidak. Gitu. Atau bahkan berbagai macam bidang. Semua orang bisa mempelajari hadis, tapi tidak semua bisa menjadi muhadis. Begitu juga dengan tafsir. Karena tafsir itu kan konsep berpikir yang mana bertujuan untuk merenungi makna-makna Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang pernah kita bahas pekan lalu. Ada yang ingat atau ada yang punya pemahaman sendiri apa itu definisi tafsir? Bukan kaidah tafsir, tafsirnya ya. Ada yang ingat apa itu definisi tafsir? Tafsir adalah ilmu basic, ilmun bi usul yu'rafu biha ahkam ma'ani. Kalamillahi ta'ala, ilmu basic yang berfungsi untuk menelusuri makna-makna kalamullah. Belum selesai, sesuai dengan persepsi apa? Ala hasabit tokoh al-basyariyah, sesuai dengan kemampuan akal manusia. Nah, tentu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita jamah atau tiap-tiap orang berbeda-beda. Maka itulah tafsir berbagai macam varian ada. Nah, di belakang saya ini ada tafsir Nasafi, ini yang nomor 2 di sini. Ada kemudian Adrul Mansur, Imam Asyuti, ada At-Tabari, kemudian ada Hasyah Asawi. Asawi ini hasyah ataupun syarah dari tafsir Rajil lain dan lain-lain. Ya. Jadi penafsiran bisa banyak. Al-Qur'anul Karim satu, bacaan qiraat juga bisa berbeda-beda, penafsirannya pun bisa berbeda-beda. Kenapa? Ya likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala memiliki persepsi yang berbeda-beda. Namun walaupun mereka berbeda-beda, nah para mufasir atau siap orang yang memang relevan menjadi ahli tafsir, setidaknya memiliki kesepakatan pada basic yang sama. Ya, yaitu apa? Menguasai atau memahami 15 disiplin ilmu. Lagi-lagi ini pun bukan kewajiban ya, tapi kriteria atau standar. Ya, bagaimana seseorang bisa menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Yang kita bahas juga pekan lalu, uniknya 7 dari 15 ini berkaitan dengan bahasa. Karena tidak bisa dipungkiri, Al-Qur'anul Karim bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya. Namun dia ada bahasa Arab yang mana ya di tiap-tiap ayat, di tiap-tiap kalimat, di tiap-tiap lafal memiliki identitas ataupun keunikan tersendiri yang bisa dikaji minimal di ma'an, bayan, dan juga badiah. Yang ke-8, ilmu qiraat. Nah, ilmu variasi atau variabel bacaan Al-Qur'anul Karim. Kalau teori inti dari ilmu qiraat, nah ini kita sampaikan ini.
Saya sudah merenungi, berpikir, merumuskan kaidah. Pas kita cek, ternyata ada di An-Nasyr karya Ibnu Jazari. Walaupun berbeda diksi dan berbeda sedikit substansianya, tapi pada prinsipnya sama. Ya, yaitu apa? Ilmu qiraat itu pada prinsipnya ada 3. Yang pastinya ada perbedaannya. Itu apa? Lafalnya beda, maknanya beda, maksudnya beda. Atau kalau bahasa ilmiahnya tekstualnya berbeda, kontekstualnya beda, esensialnya berbeda. Contohnya apa? Mengenai ayat wudhu. Faghsilu wujuhakum. Kemudian ada wamsahu biru'usikum wa'ar. Ada yang baca wa'arjulakum. Ada yang membaca wa'arjulikum. Bagi yang membaca wa'arjulakum berarti memang dibasuh. Layaknya kepala dan juga tangan sebelumnya. Layaknya tangan yang dibasuh. Wajah dan tangan. Tapi ada yang baca wa'arjulikum dengan kaki. Ada wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Otomatis kaki ini diindukkan kepada kepala. Yang mana kepala dalam perspektif wudhu tidak dibasuh tapi diusap. Akhirnya kakinya diusap saja. Namun dalam konteks fikih akhirnya apa? Oh, ternyata yang diusap itu bukan kaki secara umum, tapi ketika menggunakan khuf, sepatu kulit. Nah, ini ya. Sehingga kesimpulannya adalah kategori pertama tadi, lafalnya berbeda, biru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Maknanya berbeda, yang satu membasuh, yang satu mengusap. Kemudian esensialnya tentunya juga berbeda. Yang satu menggunakan khuf, yang satu tidak perlu menggunakan khuf atau sepatu kulit. Ada qiraat yang lafalnya beda, maknanya beda, tapi maksudnya sama. Seperti di Al-Baqarah ayat 85 contohnya. Ada ayat summa antum awalnya. Ya, masih di 1 ya. Semoga ini jemaah soldah minimal hafal juz 1 ini. Tadi ya. Kaum muslimin sudah banyak yang hafal ayat 30. Nah, coba di 1. Summa antum, endingnya ada wa mallahu bighafilin amma ta'malun amma ya'malun. Ini kategori kedua, apa itu? Lafalnya berbeda, maknanya beda, maksudnya sama. Ketika melafalkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah sekaligus tidak lalai, tidak luput dari apa yang kalian kerjakan. Ta'malun. Tapi kalau ya'malun, sekali-kali Allah tidak lalai, tidak luput dari apa yang mereka kerjakan. Kan pada teks itu berbeda tuh, yang satu kalian atau mereka. Cara bacanya berbeda, ta'malun ya'malun, maknanya berbeda, yang satu kalian, yang satu mereka, tapi prinsipnya sama. Sama-sama apa? Allah tidak pernah lalai dari apapun yang dikerjakan. Siapa itu? Apakah kalian ataupun mereka yang dibahas. Itu yang kedua. Kategori ketiga adalah apa? Hanya lafalnya berbeda. Maknanya sama, maksudnya sama. Dan ini yang paling banyak dari ilmu qiraat. Ya, contohnya kayak baca wadduha, wadduhe. Itu kan nggak merubah makna. Ya, yang merubah adalah cara bacanya saja, teksnya ataupun pelafalannya berbeda. Ya, adapun makna dan juga implementasinya tadi tekstual, kontekstual dan esensialnya sama saja. Kemudian usuluddin, akidah. Nah, ini masalah akidah ini. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran memang menjadi muara, di antaranya tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan akidah. Nah, ini menarik dengan akidah. Tentu ada yang tafwid, ada yang takwil. Itu merupakan suatu keniscayaan ya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ingin saya garis bawahi bahwasanya yang memiliki majaz atau metafora bagi kalangan yang mentakwilkan lafal dari Al-Qur'an Karim, bahwasanya bahasa Indonesia juga punya metafora. Jadi ketika ada orang mengatakan yadullahi fawqa aydihim, ada yang mengartikan tangan Allah, ada yang mengartikan karunia Allah. Itu baru arti ya. Nanti maksudnya ada yang memang tangan Allah tapi bukan seperti tangan manusia, ada yang maksudnya memang bukan tangan Allah tapi karunia. Saya tidak membahas mengenai maksud ya. Itu perkara yang ghaib. Dan juga kalau kita bahas lebih lanjut akan terjadi khilafiyah di sini. Ya tentunya Asy'ari dan juga Athari gitu ya. Tapi saya tidak ingin membahas mengenai teks redaksi bahasa Indonesia. Bukan mengenai apa yang dimaksud dari ayat ini. Yaitu apa? Bagi yang mengatakan yadullah adalah tangan Allah, ya pas artinya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah gitu. Sesuai dengan terjemahan kita bahasa Indonesia. Tapi ketika kalangan yang ingin menakwilkan bahwasanya sudah tangan adalah karunia, itu juga tidak masalah. Namun ketika dalam menerjemahkannya memang lebih relevan menggunakan kata tangan. Kenapa? Tangan pun dalam bahasa Indonesia memiliki metafora. Contoh, saya berikan contoh. Misalkan ada pengumuman
uluran tangan Bapak Ibu sangat berarti bagi fakir miskin di lembaga kami misalkan. Apakah Bapak Ibunya seperti ini, dia tangan naik gitu. Ada yang iya, ada yang tidak kan. Ada yang memang diulurkan, ada yang memang maksudnya rekening dan transfernya. Jadi yang dikatakan dia ataupun tangan dalam bahasa Indonesia juga sama. Jadi ada makna hakiki, ada makna metafora. Sama juga dengan ya dalam bahasa Arab. Ada makna hakikat, ada makna metafora. Ini dia akidah. Ya, sedangkan kaji lebih lanjut. Nah, kalau kitab akidah yang memang relevan untuk dikaji oleh berbagai macam aliran mazhab, ini Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Tunggu, saya tidak istihdar, nanti kita baik lagi insyaallah. Kita ingat. Oke, kita lanjutkan. Nah, Tohawi. Nah, jadi apa? Akidah Tohawiyah itu dia memang relevan untuk karena Athariyah mengklaim relevan, kemudian Asy'ariyah klaim relevan, bahkan Maturidiyah pun klaim relevan. Nah, jadi kitab akidah yang menarik dan minimal bisa menyatukan berbagai macam aliran, 3 aliran besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Tohawiyah. Usul fiqh, usul fikih ini menarik karena ini menjadi pondasi dalam melahirkan hukum-hukum. Ya, sebagai pondasi hukum, maka selain mengkaji fikih, diperkuat juga mengenai basic-basicnya, usul fikih, pakai tafsir, usul tafsir. Asbabun nuzul dan qasas, bukan kisos ya. Kalau kisos itu dia kutiba alaikumul qisas. Setiap ayat yang mungkin pernah saya sampaikan, kita ulang bahwasanya ayat yang memang ditemukan beritanya mengenai historinya ya yang kita lihat sekarang di Asbabun Nuzul karya An-Nasafi ataupun Babun Nuqul karya Asyuti. Ya, kita lanjutkan. Nah, maka dari itu, kalau kita telisik, pada prinsipnya kita tidak menemukan. Bisa jadi setiap ayat semua ada penafsiran, ada asbabun nuzulnya. Tapi yang mutasil sampai hari ini hanya sekian riwayat saja. Maka itu pentingnya apa? Pentingnya tradisi sanadisasi atau transmisi. Layaknya hadis yang pernah kami sampaikan lagi, ini review nih ya sedikit, bahwasanya hadis aktivitas para sahabat juga dibilang hadis. Kenapa? Karena bisa jadi sahabat mengaplikasikan hal-hal yang tidak tersampaikan beritanya langsung dari Nabi kepada kita hari ini. Nasikh mansukh. Ini dia ayat yang dinasikh dan ayat yang memansuh. Ayat yang menasikh dan ayat yang dimansuh, menghapus dan dihapus karena berkaitan dengan historikalnya. Dan sekarang tidak ada lagi ayat nasikh mansukh. Nah, ini yang akan kita bahas nanti relevan dengan kajian hermeneutik nanti, nasikh mansukh insyaallah taala. Yang ke-13 fikih, yaitu hukum sendiri. Nah, hari ini orang sering menyampaikan Indonesia ini ulamanya banyak fikih sentris. Tapi akhirnya yang digerogoti, yang dikritisi penafsiran Quran umumnya adalah yang berkaitan dengan fikih, isu-isu fikih. Kayak kisos, sebagai terus isu-isu wanita muslimah dinikahi pria non muslim, itu kan isu fikih. Orang hari ini berbicara antropologi, perspektifnya relativisme dan lain sebagainya. Padahal ketika dilihat, ketika orang mengkritisi Islam dengan ngomong fikih saya, ternyata memang yang dibobol umumnya adalah kajian-kajian fikih yang khususnya terpatri dalam Al-Quranul Karim. Tadi itu ayat waris juga dan lain-lain. 14 hadis-hadis yang menjelaskan perihal mubham. Ya tentunya karena ya sang penafsir yang paling ulung tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliaulah yang sebagai SDM, sebagai sosok yang menerima wahyu dan yang juga menjabarkan atau menafsirkan ayat. Walaupun tidak semua ayat termaktub ada tafsirnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat memiliki bahasa yang fasih, logat yang fasihah. Jadi apa yang diturunkan umumnya pada paham. Walaupun ada sebagian yang memang butuh klarifikasi ataupun butuh cross-check, butuh penafsiran lanjutan. Yang 15 ini mauhubah. Kemarin udah dibahas ini ya, mauhubah yang di akhir Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, di sini menarik. Kalau Profesor Quraisyhab melihat hal yang lain, ya untuk fenomena hari ini ya, karena beliau fenomena hari ini, jadi 15 hal tadi merupakan momok yang membuat orang mundur teratur. Nah, tapi saya sendiri wajar. Kenapa membuat sebagian kalangan mundur teratur? Karena banyak orang yang menafsiri atau mulai menafsirkan tidak memiliki basic.
Jadi terkesan kita semua kan kaum muslimin, kita berhak, kita punya akal. Ya, tetap akal itu penting, tapi jangan jadi kayak Mu'tazilah mengedepankan akal. Seorgan-organnya akal tetap ada nakli yang diprioritaskan, gitu ya. Nakli dan akli. Ya, ingat ya tiga konsep ya. Kalau athariyah atau salafiyah umumnya konsepnya hanya menggunakan nakli. Kalau Mu'tazilah mengedepankan akli, bahkan tidak menggunakan nakli. Kalau ada yang bertentangan, dahulukan akli. Kalau Asy'ariyah menggunakan dua-duanya dengan memprioritaskan nakli. Nakli baru akli. Nakli itu penukilan ya, riwayat, asar ataupun dalil. Baru akli rasionalitasnya. Nah, jadi memang fenomena hari ini orang misalkan masuk kuliah tafsir ataupun belajar mata kuliah tafsir. Loh kok saya nggak boleh menafsirkan? Loh bla bla bla, ini kok banyak sekali syaratnya. Loh, Anda ini newbie. Anda ini pendatang baru gitu. Ketika Anda pendatang baru, ya memang harus mengikuti aturan main yang ada dalam internal tafsir terkait. Nah, tapi di sini ada poin menarik ini sebagai alternatif ya, yang bisa kita lihat juga menurut ulama kontemporer kita. Pertama, akumulasi 15 tafsir di atas hanya ditujukan untuk individu yang akan tampil untuk menafsirkan Quran secara keseluruhan. Nah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, gitu ya. Ya, dan juga apa di sini? Mengemukakan pendapat baru. Nah, jadi kan ada tafsir mufasir itu yang sifatnya melahirkan ilmu-ilmu baru, dalam artian bukan ngarang ya, tapi melahirkan cakrawala baru. Kalau dalam Al-Quran ada gap-nya, ada gap-gap atau lakuna atau novelty, kebaruan dan keorisinalan yang mungkin belum terjemah atau yang memang belum terjemah oleh orang terdahulu. Ada juga mufasir yang sifatnya mengulang, baik mengulangnya di sebagian tempat atau bahkan mungkin keseluruhan. Nah, gitu ya. Itu memang suatu keniscayaan ya, karena mufasir sendiri ada yang memang lebih sifatnya untuk mengajar, jadi biar ngajar masyarakat ini mudah, akhirnya menghimpun berbagai macam tafsir, biar bisa dijadikan satu penafsiran versi sang penulis. Ada memang punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, cakrawala baru, akhirnya ditulislah tafsir versi tersebut. Nah, makanya pertama ini apa? Buat mereka-mereka atau beliau-beliau atau para mufasir, kita mungkin yang akan menjadi mufasir, ya, sebagian dari kalangan kita mungkin yang memiliki gagasan-gagasan baru. Bukan merubah syariat ya, beda merubah syariat dengan gagasan baru. Maksudnya bisa jadi pembahasan syariat hari ini yang dihapus oleh suatu sistem ataupun negara bisa dikembalikan. Itu kan dengan gagasan-gagasan juga ada. Yang kedua, akumulasi syariat ini juga diberikan untuk mereka ataupun para mufasir yang menafsirkan seluruh Al-Quran. Karena ingat, tidak semua penafsir itu dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Bahkan ada mufasir yang nggak punya buku tafsir. Jadi di Jamul Mufasirin itu di antaranya Imam Asy-Syatibi, pakar Imam Qiraat, Imam Al-Qasim bin Firruh Asy-Syatibi. Beliau ini masuk kategori mufasir karena beliau banyak memberikan ide, maklumat, cakrawala dan tafsir. Tapi beliau nggak nulis tafsir. Ya, beliau menulisnya ilmu qiraat, ilmu rosem gitu ya. Hal-hal yang bersifat tekstual dalam dinamika ilmu Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi, ketika ada orang menafsirkan Quran dan dia relevan, tidak mesti harus punya buku. Nah, tidak perlu ya. Syukur-syukur kalau beliau punya karya tulis, itu lebih relevan. Nah, tapi kalaupun tidak, bukan berarti dia tidak menjadi mufasir. Nah, gitu ya. Jadi yang menafsir Al-Fatihah sampai An-Nas itu belum tentu atau bukan hanya yang menuliskannya saja. Dan mufasir pun bukan hanya SDM yang menafsirkan 30 juz, bisa jadi menafsirkan sebagian ayat, beberapa ayat, ya, tapi memang relevan dan juga aktual, kemudian sesuai dengan syarat-syarat tadi. Nah, ini 2 menitan lagi nih ya, ini reminding meetingnya nih. Ya. Ketiga, ini dia. Jadi ada tambahan tuh, yang nomor 2 tadi. Maka individu yang hanya ingin menafsirkan sebatas ayat-ayat yang berkaitan dengan astronomi, tidaklah absolut baginya memahami usul fikih, nasakh atau ilmu fikih. Maka konsentrasinya adalah ya astronomi dan bahasa Arab tentunya. Jadi tentu ada ayat-ayat tematik. Nah, ini tafsirnya tafsir tematik. Ya, kalau tafsirnya tematik memberikan astronomi, ya kuatkanlah astronominya. Tapi tetap bahasa Arab dan hal-hal simpel yang berkaitan tentu dikuasai. Itu kalau menafsirkan sebagian ya dan tematik. Ketiga, sebagian syarat-syarat yang di atas
ada yang perlu direvisi. Nah, akidah. Gitu ya. Syarat ini secara otomatis menolak penafsiran orientalis. Namun bila syarat tersebut diganti dengan objektivitas, maka sebenarnya objektif yang berpotensi memahami Al-Quran ataupun selagi syarat minimal telah ia genggam. Nah, tapi kalau ini saya kurang setuju juga ini, karena orientalis ya dia bisa memang semua orang, saya bilang ya, semua orang bisa menafsiri, tapi tidak semua orang menjadi mufasir. Karena itulah mereka bisa menafsiri. Untuk poin ketiga, saya tidak setuju nih dengan Profesor Quraisy, walaupun kita tetap menghormati ya, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama, gitu ya. Ya, karena memang Islam memiliki basis epistemologi tersendiri. Nah, yang hari ini akan kita bahas nanti, kajian-kajian orientalis yang memang cukup menjadikan ironi dalam kajian keislaman, khususnya kaum muslimin tidak banyak yang menguasai ilmu-ilmu tafsir. Ini waktu habis tuh bagaimana ini? Di Zoom-nya less than a minute. Lanjut ini ya, lanjut tetap ya. Ya, keempat, diperlukan penambahan syarat. Nah, gitu dia. Ya, embriologi, ekonomi ini wajar ya, karena 15 poin tadi itu kan di versi Mas Suyuti di abad-abad pertengahan, di era pertengahan. Nah, sekarang kita di era kontemporer. Tentu dalam menafsirkan Quran ada hal-hal yang memang tidak perlu diubah, misalkan mengenai hukum, kisos, kemudian waris. Ada hal-hal yang perlu diaktualkan dengan kondisi kekinian, seperti tadi embriologi, gitu kan. Kemudian berkaitan dengan ekonomi, perekonomian, ya apalagi sudah ada sistem kapitalis, sosialis. Nah, para mufasir juga perlu peka ataupun perlu tahu kan hal itu. Maka yang saya lihat memang mufasir makin ke sini makin banyak tantangannya. Ya. Jadi fenomena kita hari ini di era kontemporer kan makin kompleks. Sama kayak kajian tajwid. Kemarin semalam kajian tajwid ya, kemarin sore. Di era-era abad 5 Hijriah itu rumus-rumusnya belum selalu banyak hari ini. Tentu dari segi bacaan mereka lebih dekat dengan Nabi, begitu ya. Karena kita makin jauh dari Nabi ya, maka dibutuhkan rumus-rumus yang lebih banyak lagi gitu kan, agar menjaga tetap sistematis, tidak keluar dari jalur bacaan Al-Quran Karim. Sama, mufasir juga dituntut hal-hal lain, ya, berkaitan dengan ekonomi, bahkan juga perpolitikan, juga perlu tahu, gitu ya. Maka kalau baca tafsir Buya Hamka itu menarik gitu kan. Jadi memang banyak diceritakan sejarah-sejarah kehidupan beliau, gitu kan. Awal-awalnya ya, kemerdekaan Indonesia, ABRI dan lain sebagainya. Minimal kita kaum muslimin Indonesia minimal punya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ya. Tafsir yang penuh dengan sejarah Indonesia, dan juga tafsir ulama kita, ya. Ya, karena kalau kita bicara lebih lanjut ya, mufasir di Indonesia nggak banyak gitu, dan Islam Indonesia hari ini ketika berkembang lebih cenderung kepada tahfidz, hanya menghafal Al-Quranul Karim. Makanya ironi. Makanya orang hafal 30 juz. Cita-citaku adalah hafal 30 juz jadi TNI, 30 juz jadi Kapolri, 30 juz jadi ahli gizi, 30 juz jadi dokter, 30 juz jadi desainer, macam-macam. Itu mulia semua. Tapi hampir tidak ada cita-citaku 30 juz jadi mufasir, 30 juz jadi ahli qiraat, 30 juz jadi faqih. Jarang kan. Jadi seolah-olah agama itu hanya menghafal Quran, selesai ilmu agama. Padahal itu baru basic atau palang pintu dari kajian besarnya kajian Al-Quranul Karim. Ya, ini dia. Jadi subjektivitas yang dihindari. Ya, ini pun subjektif itu pun subjektif juga sebenarnya ya. Subjektif. Orang bisa malah Anda subjektif, Anda kalian subjektif. Nah, itu jadi hal-hal lafal subjektif itu bisa jadi rancu gitu ya. Kita mengatakan alam subjektif, bisa jadi kitanya pun yang subjektif. Nah, konteks ayat tentu kita harus mengetahui histori ataupun relasi suatu ayat dengan ayat sebelumnya atau bahkan ayat setelahnya. Nah, ya tidak memahami siapa yang menjadi pembicara dan siapa yang dibicarakan. Ini juga penting ini. Jadi kita nih kaum muslimin terkadang mengajak orang ataupun berdalih seolah-olah kita berdiskusi dengan orang kafir. Padahal kita berdiskusi dengan sesama kaum muslimin. Ya, misalkan dalam konsep dakwah lah ya. Kita dalam dakwah ketemu orang Islam akan menemui 4 Abu Bakar terima dan langsung mau ikut. Kemudian Abu Thalib terima tapi nggak mau ikut, maksudnya sujud tapi nggak mau ikut.
Abu Sufyan nggak terima tapi akhirnya ikut. Abu Lahab dari awal sampai mati nggak mau ikut. Nah, jadi tapi hal ini diaplikasikan dalam dakwah, dalam aktivitas kita. Seolah-olah kita ketemu kaum muslimin ada Abu Lahab, gitu kan, ada Abu Thalib, dalam mereka sudah Islam, ya gitu ya. Jadi menarik, jangan sampai kita menggunakan ayat atau agama lain untuk dibebankan oleh kaum muslimin. Ya, berikanlah hak mereka bahwasanya menjadi kaum muslimin. Pergerakan mungkin berbeda, tapi mereka semua sama dengan kita pada poin yang lebih besar, yaitu apa? Keislaman. Karena keislaman lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari nama-nama pergerakan, lebih besar dari nama-nama Salafi, PKS, Jemaat Tabligh, HTI, Muhammadiyah, NU, macam-macam. Ya, persis Islam lebih besar dari nama-nama itu semua, gitu ya. Jadi pastikan kita merespek kaum muslimin dan jangan menggunakan ayat-ayat terhadap orang-orang musyrik atau kufar untuk diaplikasikan kepada sesama kaum muslimin. Ya, nanti beberapa hal penunjang, di antaranya bahasa Arab, pastikan penunjang itu. Jangan sampai nggak bisa bahasa Arab. Kayak orang belajar kedokteran, jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kedangkalan pengetahuan dalam menguraikan ayat. Ini poin kanan yang ingin sampaikan. Jadi ayat nggak cuma diterjemahkan, ya ditafsirkan seperti inilah yang Rasulullah maksud. Harus jelas juga uraiannya. Lihat, menyoroti poin ke-6, ini menarik ini. Ada hal yang kami nukilkan mengenai ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, dan janganlah kalian jatuhkan aidikum, tangan-tangan kalian, nggak mungkin tangannya kan, diri kalian ya ke dalam kebinasaan gitu ya, ila tahlukah. Ya jangan sampai jadi ya. Wa tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini ada kisah menarik. Jadi pada saat perang Konstantinopel ada seseorang yang masuk sendiri ke jantung perlawanan lawan. Hingga ia tercabik-cabik, ya wafat, gitu ya. Sontak sebagian pasukan yang kenapa? Oh, kayak dia ini masuk ke ulah sendiri ini. Ya, makanya ayat ini nih. Dia ini terperosok dengan ayatnya sendiri. Jadi kaum muslimin lain yang melihat seorang muhajir ini yang berani tadi, nggak sesuai dengan spirit wala tulqu bi aidikum tahlukah tuh. Nah, begitu ya. Dia sebagian kalangan yang ikut perang, gitu dia. Nah, di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Ayyub Al-Ansari. Wah, sahabat legendaris ini kan, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pun mengomentari klaim tersebut dengan berkata, kami lebih paham seputar ayat ini. Wah, tahu historinya, tahu asbab nuzulnya. Apa itu? Dulu kami senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti pertempuran bersamanya. Jadi ikut perang. Masih awal taksis dari pertempuran. Tatkala Islam tersebar, kami selaku masyarakat Ansor memiliki pemikiran yang sama, yaitu memiliki banyak jasa atas penyebaran Islam. Iyalah, ketika di kalangan Makkah mereka nggak diterima, siapa yang menerima? Ansor, Masya Allah. Mereka bahkan yang mengundang Nabi SAW. Ya, mereka yang siap berkhidmat kepada Nabi dan para sahabat orang-orang Makkah, kaum muhajirun, sehingga jadilah Madinah Munawwarah yang sebelumnya kan Yathrib, kota yang kelam. Jadi kami udah banyak kontribusi nih. Nah, sekarang butuh finansial lah, butuh perbaikan ekonomi buat anak istri. Nah, gitu ya, menggarap ladang. Namun siapa sangka ternyata turunlah ayat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari kebinasaan dalam konteks ayat ini adalah apa? Kembali kepada keluarga dan perekonomian serta meninggalkan jihad. Jadi di era tersebut lagi genting-gentingnya jihad. Menyebarkan Islam ya, pertama dengan kebaikan, upeti jizyah nggak mau, akhirnya baru perang kan, akhirnya nggak langsung itu perang gitu kan. Maka itulah yang dimaksudkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah bukanlah apa yang dipraktikkan oleh sang hero, sang pemberani sahabat dari muhajirun tersebut gitu ya. Nah, ya sudah. Nah, bila keenam batas minimal ini mampu ditangani, maka ada indikator bahwa individu terkait tak akan menyimpang dalam menafsir Al-Quran. Ini lagi-lagi yang saya nukil dari Profesor Syihab ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih, poin lain. Pendakwah yang acap kali dinilai tidak ilmiah, padahal bisa jadi ilmiah. Nah, minimal padahal bisa itu dalam menafsirkan. Sini saya baca dikit ya, ini perlu dibaca tekstualnya biar enak. Ya, bila berkaca pada pendapat Quraisy di atas, berapa poin tadi, para pendakwah yang acap kali dinilai tidak ilmiah dalam menafsirkan ayat Al-Quran oleh sebagian kalangan dapat menggugat kembali penilaian tersebut. Mengingat bahwa tidak semua kalangan yang hidup di iklim keilmuan mampu maupun dakwah, gitu ya, mampu mendakwahkan pengetahuan yang dimilikinya. Ya,
Jadi apa nih? Tidak semua kalangan yang hidup di iklim keilmuan mampu mendakwahkan bahkan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Kan banyak orang yang ahli tapi tidak amila, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Jadi keilmuannya lebih sebagai sakofah, wawasan. Tidak sebagai implementasi. Nah, ini ada penafsiran menarik ini. Ya, ayat yang berkaitan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini ucapan Nabi Musa. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, ya, akan memberikanku petunjuk. Sedangkan di ayat lain Nabi berkata yang akhirnya termaksud dalam Al-Qur'an Karim, la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang menariknya? Nah, yang menariknya bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ketika melafalkan ayat ini sedang bersama rombongan Bani Israel. Ya, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Waduh, kita hampir kena nih Nabi Musa. Akan ditangkap oleh pasukan Firaun. Ya, rame-rame padahal. Sedangkan di sisi lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdua, bahkan sebagian riwayat ada bertiga ya, dengan penunjuk jalan. Tapi dalam Quran ada berdua, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, dengan sahabat siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang benar ketakutan, yang nggak mungkin dikejar kayak gitu orang biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya Nabi bersabda apa? La tahzan innallaha ma'ana, rekam dalam Al-Qur'an Karim. Apa yang kita tarik kesimpulan dari sini? Ini dia. Jadi inilah yang biasa disampaikan oleh sebagian kalangan pendakwah kita, itu benar. Nah, ketika melihat tadi apa itu? Bahwasanya memang kaum muslimin berbeda dengan kaum ataupun umat-umat Nabi lainnya dari segi apa? Dari segi pengembangan dakwah. Maksudnya apa? Ya ketika di era sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah hanya nabinya saja, sehingga mengindikasikan inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhanku bersama. Tapi beda dengan Abu Bakar, innallaha ma'i, tidak, innallaha ma'ana. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyebarkan agama, Abu Bakar juga bertugas berfungsi menyebarkan agama. Nah, begitu deh ya. Jadi ini kesimpulan sementara yang bisa kita lihat dari poin-poin yang tadi diutarakan oleh Profesor Quraish Shihab. Jadi sebagian kalangan pendakwah, ya, kan pendakwah sendiri kan yang mendakwakan jadi nggak alim, tapi apa yang dia dapat bisa jadi alim. Dan penafsiran ini yang kita bahas tadi bisa jadi nggak termaktub dalam buku-buku tafsir. Kenapa? Tadi kita sampaikan tidak semua mufasir menuangkan gagasannya dalam karya-karya tulis tafsir. Di antara siapa tadi? Imam Al-Qasim Asy-Syatibi. Nah, ini dia. Apa nggak ditulis ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang mau tanya di akhir nanti ya. Nah, yang di akhir. Kaidah tafsir, kita telah bahas beberapa kriteria tadi. Nah, bagaimana batasan-batasan menjadi batasan-batasan kaidah tafsir pertemuan sebelumnya begitu ya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana sih kaidah tafsir itu sendiri. Nah, kalau dalam kaidah fikih itu banyak, dan bahkan menurut saya pribadi kajian kaidah fikih itu lebih mapan gitu ya. Ya, secara kaidah ya dibanding kaidah tafsir yang saya lihat begitu dia. Ada pembahasan ma'ubi halid darurah, tuqaddaru biqadariha, segala hal yang dibolehkan dalam darurat itu hanya dibolehkan secukupnya saja. Ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafil, maksud ucapan tergantung yang berbicara. Itu kan konsep kaidah fikih. Nah, kalau di sini apa ini? Al-ibrah bi umumil lafzi atau bil lafaz la bi khususis sabab. Nah, ini menarik. Ini juga berkaitan dengan apa? Kalau biasa, saya kan di UIN saya sampaikan ya, kadang-kadang mau sering beda pandangan dan bahkan nggak sering beda pandangan aja, debat gitu ya. Kita banyak kalangan yang harus melihat konteks. Nah, padahal kalau kita melihat konteks dan kembali kepada kaidah ini, berarti tidak semua yang berkaitan dengan konteks tersebut terbatas. Misalkan kayak istilah potong tangan, kisos. Nah, kemarin ada sebagian kalangan bahwasanya di wilayah timur di dekat Arab dulu ada sebagian kalangan yang memang menerapkan kisos. Maka Islam datang akhirnya menyerap hukum kisos. Saya nggak setuju itu. Karena itu sesuai dengan konsep Profesor Hamid Abu Zaid yang mengatakan Quran itu muntajid tsaqafi.
Apa itu muntajul tsaqafi? Produk budaya. Ya, padahal kalau kita bicara potong tangan ya, ataupun misalkan mengenai kisah lah. Tradisi Yahudi itu memang kisos. Nah, itu sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Robah Zuhaili dalam tafsirnya, At-Tafsirul Munir, bahwasanya tradisi kisos itu memang sudah ada di kalangan Yahudi. Kalau Nasrani beda. Nasrani itu tipikalnya diat, bayar denda. Misalkan ada yang terbunuh dengan sengaja, dikasih diat, bayar sesuai dengan kesepakatan dan hukum fikihnya sendiri. Yang ironi itu malah histori orang Arab. Karena orang Arab, ini kira-kira ya, orang Arab itu ketika meminta balas dendam itu nggak rasional. Bahkan ini ketika awal-awal orang masuk Islam, ada hayayain nih, ada dua distrik yang perang sebelum datangnya Islam, nyaris sebelum datangnya Rasulullah menjadi Nabi. Ketika sudah masuk Islam, mereka semua karena belum ada fikihnya atau mereka belum tahu, akhirnya salah satu etnik, salah satu distrik minta, kami tidak akan rela sebelum tuntutan kami ditunaikan. Tapi tuntutannya nggak rasional. Tiga nih ya fenomena. Yang pertama, bisa jadi yang membunuhnya siapa, yang harus dibunuh pemimpinnya. Nah, kalau kita berarti apa? Ya gubernurnya, ataupun wali kotanya, atau wali presidennya, kepala sukunya. Tapi kan nggak rasional, padahal yang menumpahkan darah orang lain, gitu. Ya, dan orang itu masih hidup dan ada di antara mereka. Tapi kaum yang merasa diri kan yang menginginkan adalah kepala sang ketua, seolah-olah ingin menghancurkan, melemahkan kekuatan Hayy tersebut, begitu ya. Ada lagi apa? Yang dibunuh satu orang, minta darahnya buat 10 orang, nggak relevan, gitu ya. Yang dibunuh satu orang, yang minta darahnya 10 orang, nggak relevan, gitu ya. Padahal yang membunuh hanya satu. Itu dia dua di antaranya. Kalau kita melihat ke sini, tentu Islam datang bukan karena tradisi Arab. Karena tradisi Arab, kisosnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Islam datang dengan konsep itu sendiri. Kalau ada kesamaan dengan Arab atau dengan agama dia, itu mungkin ada kesamaan. Tapi bukan berarti Islam mengadopsi seutuhnya. Karena tadi apa? Al-ibrah bi'umumil alfaz, la bi khususis sabab, bi khususil asbab. Bukan karena sebab-sebab tertentu ataupun historical tertentu. Ya, terlepas hari ini orang tidak mengaplikasikan potong tangan itu hal berbeda ya, ataupun tidak mengaplikasikan hukum khusus hal berbeda. Tapi kita kaum muslimin harus meyakini bahwa ini memang real. Nah, dan saya pun sedang menggolkan, bukan hanya ini ya, konsep-konsep tafsir ayat-ayat yang digerogoti oleh kalangan pendakwah hermeneutik, yang memang kita sedang konsen di bidang itu, mengkritisi balik pemahaman-pemahaman yang tidak relevan. Nanti semoga bisa kita bahas beberapa fenomena lainnya. Tapi ini kita bahas sedikit dulu ya. Nah, kita kalau sebagai contoh, saya memberikan contoh ayat kuntum khaira ummah. Yaitu apa? Kalau pisau analisisnya bi khusus asbab, jadi sesuai dengan sebab turunnya ayat, maka kuntum khaira ummah itu hanya sahabat doang. Ya, gitu ya. Jadi bukan kita semua, karena kuntum khaira ummah teksnya, redaksinya hanya kepada sahabat. Lihat ini ya. Berbicara mengenai histori turunnya ayat ini, kalau kita ngomong asbabun nuzulnya, Ikrimah bin Muqatil mewartakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan juga naik ke atas. Mu'adz bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab serta Salim. Ada 4 sahabat berjumpa dengan 2 penganut Yahudi, yaitu Malik dan juga Wahab. Jadi Malik ya itu juga nama Yahudi juga ya, karena di Madinah sebelum Nabi Muhammad datang itu memang sudah eksis agama Yahudi. Nah, mereka berdua, yaitu Malik dan juga Wahab, berkata kepada mereka, sungguh agama kami lebih baik dari agama kalian. Kami pun jauh lebih unggul daripada kalian. Kenapa coba jauh lebih unggul? Karena para nabi kebanyakan datang dari kalangan Israel. Kalau kita menelisik nabi, ada berapa nabi yang asli Arab? Ada yang mau jawab? Berapa kalangan atau berapa nabi atau berapa rasul yang asli etnik Arab? Silakan yang mau angkat suara. Pembahasan basic. Nabi yang asli Arab hanya ada 4 dari 25 rasul. Yaitu siapa?
Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang khilaf 2, Nabi Nuh dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Ini saya menarik ini penukilan dari Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Terlepas ini dialog imajiner atau apakah dialog beneran, saya lupa ya, ingatnya di sini. Jadi beliau ditanya, ada kalangan Yahudi yang mempromosikan dirinya ataupun menghaibahkan dirinya. Kami lebih mulia daripada kalian. Kenapa? Kami ini banyak nabi. Orang Israel ini banyak nabi. Nabi-nabi itu kebanyakan Israel, gitu kan? Silakan dicek Nabi Musa, macam banyak nabi gitu ya. Israel. Kalian cuma dikit itu nabi. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Ya, justru lebih baik kami. Kalian punya banyak nabi, punya banyak rasul, dibunuh-bunuhin semua itu. Kami hanya butuh 4 nabi sudah sam'an wa ta'atan, gitu, kata orang Arab itu ya. Nyambung ya? Jadi orang Arab hanya butuh 4 nabi, mereka sudah bisa taat sampai ini. Tapi orang Israel butuh puluhan, bahkan mungkin ratusan nabi yang dikejar-kejar dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan lain-lain. Gitu ya. Alaihi wassalatu wassalam. Gitu ya. Nah, jadi ketika itu kalangan ini mengatakan kami lebih baik pada kalian. Nah, maka turunlah ayat ini. Mengatakan kuntum khairu ummah. Kalian. Itu apa? Teksnya di sini berarti apa? Berbicara kepada Salim, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Mu'adz bin Jabal, dan Ibnu Mas'ud. Kalian berempat, atau kalian nih para sahabat, sebaik-baik umat. Nah, makanya kalau di ini sesuai dengan hadis khairul quruni qarni. Nah, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, itu kalau ayatnya melihat dari segi sejarah, tanpa melihat keglobaan ayat. Namun bila pisau analisisnya dibalik, nah gitu ya, yaitu parameternya adalah kumun bagi lafaz, maka seluruh umat Islam berhak menyandang status ayat ini atau menyandang status umat terbaik. Gitu. Jadi khairu ummah dari persepsi ini tergantung pisau analisisnya. Nah, gitu ya. Kedua kaidah ini sudah dinukilkan oleh Imam Az-Zurqani ini dalam diskursus tafsir. Itu Az-Zurqani apa? Manahil Urfan. Semoga pada punya tuh ya, khususnya yang suka ilmu ulumul Quran. Beliau menyimpulkan bahwa terdapat 2 fraksi berbeda dalam menggunakan kaidah atau metode di atas. Yang pertama, jumhur, gitu ya, lebih melihat adalah apa? Teksnya. Ya, jadi keumuman lafal, bukan kekhususan peristiwa. Sebagian kalangan mengklaim bahwa parameternya adalah sesuai dengan objek yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Tapi saya sendiri kurang setuju yang nomor 2. Kenapa? Seolah-olah Quran hanya terbatas untuk kalangan Arab atau sahabat saja. Padahal Quran ini kan pedoman untuk lintas zaman. Nah, ini juga yang saya jadikan salah satu poin dalam mengkanter ataupun ya mengkanter balik pembahasan hermeneutik tadi ya. Bahwasanya apa? Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk orang Arab di era Nabi. Nah, hari ini orang ngomong, oh ini nggak relevan hukum ini, nggak sesuai dengan apa HAM. Karena hukum Islam hari ini kan dibentur-benturkan dengan HAM, demokrasi, dan juga kesetaraan. Ya padahal Islam sendiri itu sudah setara. Islam datang, apalagi Kisos, datang untuk musawah setara. Tadi orang Arab tadi nggak setara, satu yang dibunuh 10 orang, atau satu yang kalangan biasa yang dibunuh pejabat, gitu kan. Orang public figure, kan relevan. Masyarakat biasa akhirnya minta darah pada public figure. Apalagi pemimpin lagi, begitu kan. Pemimpin kabilah. Begitu deh ya. Jadi tidak apple to apple. Nah, bahkan kalau kita ngomong Kisas lagi nih, jadi ngomong Kisas ya. Kisas itu kan nggak cuma satu-satunya, tapi harus Kisas diawali Kisas dulu. Kalau keluarga korban mau, ya nggak boleh diubah dari Kisas di diat, bayar denda. Ya, jadi Anda nggak usah dibunuh balik, tapi Anda bayar upeti, bayar denda. Atau kalau lebih berbesar hati lagi, Anda nggak usah bayar, dah saya bebaskan Anda. Saya maafkan Anda semaaf-maafnya, seluas-luasnya. Islam sangat-sangat rahmah agamanya. Tapi ingat, jangan langsung rahmahnya dulu. Awali Kisos dulu. Setelah Kisos, kalau memang keluarganya mau diat. Kalau bahkan mau, ya nggak usah sama sekali. Tanpa ada intervensi dari pihak atau kalangan manapun. Ini menarik ya. Jadi berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan apakah ayat turun atau kita mengaksesnya sesuai dengan peristiwa ataukah sesuai dengan keumuman lafal. Sebagian kalangan ada gitu ya. Ya, ini ada beberapa kaidah, tentu mungkin tidak kita bahas semua ya karena faktor waktu. Bisa tadi satu sebagai contoh.
Nah, oke. Nah, ini ada kaidah ini. Ada kaidah ketiga ini. Nah, bila Al-Quran menyebut nama tokoh secara tekstual, maka hal ini mengindikasikan bahwa adegan serupa akan terulang. Ya, kalau spiritnya mungkin terulang, tapi adegan serupa nggak akan terulang. Namun, bila nama tokohnya tidak disebutkan, maka peristiwa serupa atau semakna bisa saja terulang. Ya, gitu ya. Ya bunaya aqimis sholah, itu kan nggak disebutkan nama anaknya siapa. Ya bunaya aqimis sholah, ya siapapun itu kerjakan sholat bebas. Tapi ini yang fenomena, misalnya apa, perempuan, ya khususnya perempuan ya, wanita ya, tiba-tiba naudzubillah mengandung, siapa ini ayahnya ini? Oh, ini memang hamil dengan sendirinya, nggak bisa gitu kan? Karena yang hamil dengan sendirinya memang sudah dibatasi, hanya Sayyidatuna Maryam saja. Nah, gitu ya. Jadi ada historikalnya. Ada apa lagi nih? Sebagai sampel, kaidah ini relevan untuk diaplikasikan pada histori Maryam, sudah. Dan Zaid bin Harithah. Itu siapa? Zaid bin Harithah yang akhirnya menceraikan istrinya, gitu ya. Kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada fenomena Arab, mungkin tahu dalam segi fikihnya, itu kan apa? Mantan istri dari anak ataupun anak adopsian, anak angkat tidak bisa dinikahi oleh sang ayah angkat. Pada Islam menghapus hal itu. Jadi Islam bukan produk budaya gitu ya. Islam adalah muntijut thaqafi. Jadi produsen yang memproduksi budaya. Kalaupun kita bilang budaya, bukan produksi budaya. Jadi tidak terlahir dari budaya, tapi melahirkan peradaban. Bukan hanya budaya, hadharah gitu ya. Jadi muntij bukan aja thaqafi, muntijul hadharah, melahirkan peradaban Islam yang berbeda. Nah, gitu ya. Ya. Jadi dan juga kalau kita bicara mengenai Islam histori ya, orang bilang Islam bukan buku sejarah. Ya, Islam bukan Quran bukan buku sejarah. Memang Quran bukan buku sejarah, kitab suci, tapi kitab sucinya sudah termaktub sejarah-sejarah. Sama juga Quran bukan buku fikih, tapi dalam Quran ya ada fikih-fikih. Jadi Islam Quran itu nggak cuma mengenai nasihat, wejangan, ya. Ada yang berupa nasihat, ada yang berupa akidah, ada yang berupa fikih, gitu ya. Ada banyak faktor. Jadi kitab yang komprehensif. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun hal yang berluput di dalamnya. Itu firman Allah Ta'ala. Ma farratna, tidak ada satupun kami luputkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ayat ini memang cukup melahirkan pertanyaan ayat ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Akhirnya Muhammad Abduh, ulama besar Al-Azhar ini kan, Grand Syekh Al-Azhar di eranya, ketika beliau di Paris ataupun lagi di Eropa ditanya. Ini saya belum nggak dapat bukunya ya, tapi saya ingat cerita ini ketika saya di kelas 3 aliyah di Al-Azhar. Saya kan di Mesir di kelas 3 aliyah gitu ya. Jadi guru kami menceritakan 2 kisah yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Itu apa? Ma farratna fil kitabi min syai'. Bertanya ke Muhammad Abduh, ya Syekh, kan dalam kitabmu itu katanya nggak ada semua ditulis ya, tidak ada yang luput kata Tuhanmu. Iya kata Syekh Muhammad Abduh. Kalau gitu ada nggak teori membuat atau cara atau tutorial membuat pizza? Muhammad Abduh jawab dengan ada, loh ada. Mana dalilnya atau mana teksnya? Apa kata Muhammad Abduh? Apa kira-kira jawabannya? Dalil di Al-Quran yang seputar tutorial membuat pizza. Apa dalilnya? Iya, beliau menjawab dengan keadaan global. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah yang kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ini menarik. Karena sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahli fa'antadhiris sa'ah. Kalau suatu bidang diberikan bukan kepada ahlinya, tunggulah kebinasaan itu. Kalau dalam dinamika masak-memasak, kalau engkau bertanya kepada orang yang bukan ahli membuat pizza, maka tunggulah ketidaknikmatan rasa pizza tersebut. Gitu ya. Jadi apa? Dalih yang digerakkan Muhammad Abduh kaidah umum ya. Karena Quran juga bukan kitab resep tata boga gitu kan. Tapi prinsipnya umum, yaitu tanya kepada yang ahli.
Ada lagi ini nama ini fenomena ya lagi. Tanya, nama saya kan Cook katanya. Ada nggak di Quran itu? Ada. Apa itu? Akhirnya ada yang tahu jawabannya apa? Iya, Syekh Mati udah jawab itu tanpa mengalihkan saraknya dari ininya, ismamnya itu ya. Jadi apa? Jadi dijawab di penghujung surat Al-Jumu'ah. Wa tarakuka qaimah. Ada kuka kan? Nah itu dia. Nama kamu tuh ada di Al-Qur'anul Karim. Kuka qaimah. Itulah jawaban dari Syekh Muhammad Abduh. Berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan ma farratna fil kitabi min syai'. Maka tadi itu lah jawabannya pakai akli gitu kan. Di Qur'annya ada menggunakan akal. Berarti di kalangan barat yang membutuhkan pertanyaan yang bisa jadi yang nanya bukan Islam gitu ya. Nah, ya, itu dia. Itu sama ada kaidah tafsir yang diambil dari Quran, ini kan ketiga ya. Jadi kaidah tafsir ada kalanya berupa batasan persyaratan, ada kalanya kaidah-kaidah seperti tadi, ada kalanya kaidah yang diambil dari Al-Qur'an yang sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan atau ada 3 diskursus secara kaidah tafsir. Jadi inilah 3 garis besar kaidah tafsir. Pertama apa? Kaidah tafsir yang dimaksud adalah seputar syarat-syarat menjadi mufasir, kriterianya, gitu ya, syarat ketentuannya. Yang kedua, kaidah-kaidah yang digunakan. Atau ketiga, kaidah-kaidah yang ditemukan untuk digunakan kemudian. Nah, gitu ya. Kalau di sini kaidah-kaidah tafsir yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ada apa itu? Al-hathu ala al-maslahatain wa taqdimi ahwanil mafsadatain. Jadi memprioritaskan yang paling urgen. Ya kalau istilah kita hari ini, istilah Profesor Kordowi ya, Yusuf Kordowi, ada fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Nah, teman kita punya 2 hal penting, punya 2 acara penting, dahulukan yang paling urgen. Nah, itu dia. Man imakanat mafsadatuhu arjaha min maslahati. Itu kaidahnya tuh ya. Nah, jadi itu di antaranya diambil dari ayat la yasabil qa'idun. Nah, minal mu'minina ghairu ulil dharar. Jadi intinya apa? Jikalau ada 2 hal yang positif, dahulukan yang paling diprioritaskan. Ya. Itu di antaranya. Ini beberapa ayat-ayatnya. Siap. Itu dia. Dapat. Nah, ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup kita akan membicarakan sedikit mengenai hermeneutik sebagai kaidah tafsir. Ya, hermeneutik sendiri ini kan secara terjemahan ya macam-macam. Ya, ada yang kalau diterjemah bebasnya ya hermeneutik itu penafsiran ya, walaupun nanti juga takwil dan semua tidak mungkin pas gitu ya. Tapi hermeneutik ini kan terlahir di era antropologi berkembang. Awal antropologi berkembang yaitu di abad 18, 19 dan 20 Masehi. Dan memang kajian hermeneutik ini pada mulanya memang untuk mengkaji apa? Mengkaji kitab perjanjian baru ataupun lama, Bible. Karena nggak bisa dipungkiri, kalau kita berbicara perjanjian lama, itu sanadnya terputus lebih dari 30 generasi. Ya, itu sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm yang dinukil oleh Imam Asyuti. Nah, sedangkan sama juga kalau Profesor Prashad mengatakan 2000-an tahun itu, 2000-an tahun terpisah. Padahal kita kalau di Islam ini secara ontologis ya, secara sanadisasi, terminal transmisi kita aman dari hal tersebut. Karena ya saya pribadi pun terpisah 28 generasi dengan Nabi dan masih tersambung. Nah, gitu ya. Tidak terputus. Sedangkan kalangan yang mengklaim agama Yahudi, ya mengklaim menganut pada Nabi Musa, itu terputus lebih dari 30 generasi. Bayangkan kalau ingin digabungkan bagaimana terdistorsinya kitab-kitab tersebut. Nah, sedangkan kalau Nasrani, lagi-lagi masih menurut Ibnu Hazm, hanya ada satu sanad hukum yang tersambung sampai Injil asli ataupun sampai Nabi Isa, Yesus dalam hal ini dalam perspektif mereka ya. Itu apa? Larangan perceraian. Padahal kalau Islam sendiri membolehkan perceraian, bukan boleh bebas ya. Ya, abghadul halal, halal yang paling Allah benci itu dia. Kalau udah nggak ada solusi lagi, jalan pintasnya menikah. Jangan sampai kayak persepsi hari ini, udah sama-sama nggak suka, sama-sama bla bla bla, menjaga macam-macam, akhirnya tetap dipertahankan. Ya, apalagi sudah ada gadget sekarang, apalagi macam-macam hari ini, akhirnya orang nggak berani cerai atau nggak berani macam-macam bergami, akhirnya apa? Ya, main serong lah, main perempuan ataupun selingkuh baik perempuan atau laki-laki. Karena Islam memberikan solusi. Kalau udah nggak ada yang relevan ya udah. Tapi nggak langsung cerai gitu, nggak langsung gitu ya.
ada proses dulu. Kalau memang sudah dikemelut, ya sudah. Jadi Islam membolehkan. Dari hal syariat sebelumnya yang mengatakan tidak boleh. Itu pun saya harus cari dulu ya, apakah Nabi Isa benar-benar terlarang 100%, bisa dikaji oleh rekan-rekan jemaah Soldah TV, hafizakumullah semua. Ya, jadi kalau kita bicara hermeneutik itu intinya 3, yaitu autor, penulis, kemudian teksnya, kemudian pembaca. Nah, sama, autor itu kan Allah Ta'ala, Depon ini sama, teksnya sama, pembaca kita. Dari hal ini sama. Yang berbeda yang memang saya kritisi, yang apalagi kajian-kajian berbasis kampus, universitas, banyak yang mengakses hermeneutik, yang benar-benar konsen yang saya kritisi adalah konsep milieu atau horizon, gaya Gadamer. Apa itu horizon? Tadi itu, sebenarnya horizon tadi itu berkaitan dengan al-ibrah, bahkan ada sebagian kalangan ya yang ya istilahnya liberal lah begitu, kalangan pembahasan apa? Al-ibrah bukan laisat bi umumil alfaz wa bi khususil asbab wa ini bil maqasid. Yang menjadi barometer adalah maksud tujuannya. Wah, ini saya kritisi ini. Hari ini kalangan-kalangan hermeneutik, kalangan-kalangan liberalis itu dikit-dikit dalihnya adalah maksud syariah. Yang penting kan maksudnya. Memang Quran turun cuma buat maksud doang. Ya, Quran tidak hanya buat maksud. Quran juga diturunkan untuk mengaplikasikan hal lain. Ya, contoh misalkan siapa? As-Siddiq Bal'id, pemikir Islam Tunisia yang mengatakan hukum potong tangan itu udah nggak relevan. Ya, karena keji, kemudian macam-macam, nggak tabu. Terlebih di mata internasional. Berapa tadi internasional? Hambatan baru dibuat. Gitu. Sedangkan Islam sudah kokoh, sudah eksis. Nah, jadi hari ini kalau saya lihat ya, kayak Rusia misalkan, Korea Utara. Dari satu hal itu positifnya apa? Mereka berani berdikari gitu. Minimal berani apa? Tidak diintimidasi atau tidak didikte oleh UNESCO atau oleh NATO gitu ya. Bahkan kayak Rusia gitu ya. Berani melawan gitu ya. Minimal punya gigi. Nah hari ini kayak Siddiq Bal'id, seolah Islam itu nggak punya taring. Jadi nggak sesuai dengan HAM, bla bla bla, harus ikut HAM. Makanya lah akhirnya hukum Islam hari ini dibenturkan, banyak tereduksi karena berkaitan dengan yang namanya diskriminasi, gitu kan, harusnya egaliter, kemudian demokrasi dan HAM. Padahal Islam agama yang sangat demokrat. Gitu. Ya menjaga, menjunjung tinggi keegaliteran. Ini banyak hal ya, kalau contohnya banyak nggak mungkin dikaji cuman 1 jam seperti ini gitu ya. Tapi saya mencoba memberikan hal-hal poin utamanya. Jadi milieu atau faktor horizon. Jadi Gadamer ini memberikan horizon pembaca dan teks. Jadi katanya kayak kita sekarang hari ini di era kontemporer. Horizon kita atau cakrawala kita berbeda dengan cakrawala di era Nabi. Maka tentu penggunaan misalkan kisos gitu ya tidak bisa dilakukan di sini. Dan inilah yang mengilhami beberapa tokoh-tokoh revisioner. Semisal Nasr Hamid Abu Zaid yang mengatakan Quran itu produk budaya. Gitu. Jadi potong tangan ataupun waris itu hanya relevan di era Nabi. Padahal kalau kita ngomong waris, coba ngomong waris. Orang itu hanya melihat 2:1. Kalau tidak melihat pembagian waris secara utuh. Padahal kalau kita bicara waris secara utuh, kalau mengkaji, bahwasanya yang paling diuntungkan dalam harta waris adalah wanita, bukan pria. Karena wanita jelas dan terkadang ada kata persentase yang paling besar, 2/3 itu dimiliki wanita. Laki-laki paling besar setengah buat suami, itu setengah itu dia. Wanita ada salah satu konsep yang 2/3 lebih gede. Bahkan pria ada yang kategorinya asobah, ngantri, gitu. Dapat sisa. Kalau ada sisa diambil, kalau nggak ada ya wassalam, nggak dapat harta warisan gitu ya. Hari ini enggak, dengan atas dalih kesetaraan, kemudian feminisme dan sebagainya, Islam bukan agama yang relevan. Loh, kata siapa? Islam datang justru dengan spirit musawah gitu ya. Nah, kan keadilan nggak mesti sama. Ini juga perhatikan. Keadilan bukan berarti sama gitu ya. Sama belum tentu adil. Kayak analoginya gampang kayak itu? Orang jajan gitu kan. Jajannya mahasiswa sama anak SMP sama anak TK beda itu finansialnya. Nah, maka yang diberikan adalah keadilan, bukan kesetaraan. Jadi ya. Ini sudah last minute lagi. Ini sekali lagi ya kita tutup nanti ya insyaallah ya. Last minute. Jadi teman-teman kalau terlempar siapa nanya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi memang konsep mengenai milieu ataupun lingkungan horizon inilah yang menjadi polemik. Jadi seolah-olah Islam harus menyesuaikan zaman. Al-Quran Karim ayat-ayatnya relevan di era Nabi saja. Padahal tidak. Al-Quran turun sebagai pedoman. Mau orangnya orang Arab, mau orangnya Afrika, mau orang Chili, Argentina. Kalau dia Muslim, dia relevan untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Maka kalau kita secara ini ya, kalau kita bicara hermeneutik, jadi kan fenomena-fenomena alam hari ini ya, fenomena-fenomena hukum yang hari ini dibilang ulama Indonesia cenderungnya fikih sentris, ya, yang memang digerogoti ataupun memang yang dijadikan sasaran tembak oleh kajian hermeneutik ya umumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Sehingga dengan dalih relativisme, adaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan lingkungan, akhirnya nanti sekarang lah bukan nanti sudah terjadi apa tuh pelegitimasian wanita muslimah dinikahi pria muslim ya, sebagian oknum sudah melegitimasikan LGBT, padahal itu hal-hal yang sangat bertentangan dengan norma-norma keislaman. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Syatibi dalam matannya ini ya, wahadza zamanus sabr, ini ada zaman yang penuh kesabaran. Itu pada Imam Syatibi hidup di tahun 500 wafat ya, beliau wafat tahun 590 Hijriyah. Nah, sekarang kita hidup di tahun 1443 Hijriyah. Di era beliau aja beliau sudah bilang wahadza zamanus sabr, ini sudah zaman yang butuh ekstra kesabaran. Ya, wahadza zamanus sabri man laka billati qabdin ala jamrin fatanju minal bala. Siapa yang kuat memegang agamanya, dia siapa yang memegang agamanya layaknya apa? Memegang batu bara. Gitu ya. Siapa yang kuat yang memegang agamanya layaknya memegang batu bara. Ya, ibarat direkam ya. Wa hadza zamanus sabri man laka billati kaqabdin ala jamrin fatanju minal bala. Mereka ini akan selamat. Nah, jadi buat kita bagi kaum muslimin ini, bagi aktivis muslim, kalau mengkritisi, apalagi kalau kritisinya kurang ilmiah, memang kadang-kadang nggak direspon memang. Nah, jadi salah satu dakwah yang terbaik untuk hari ini adalah dakwah ilmiah. Jadi kalau anda tidak setuju dengan hermeneutik, anda tidak setuju dengan feminisme, anda tidak setuju, ya saya pun juga sama ya, tapi saya sampaikan, anda nggak setuju dengan konsep liberal, gerbang yang paling memungkinkan untuk anda berbicara di sana adalah anda masuk ke dunia akademik. Jadi ya. Kalau tidak masuk dunia akademik itu hari ini jadi konsep epistemologinya baru mau kritisi apa sih, lo mau ngomong apa itu gitu ya. Nah, karena terkadang juga orang kalau mengkritisi itu nggak slow, tidak sistematis, nggak sistemik. Ya, makanya itulah diantaranya saya masuk juga ke kampus ini pakai akun istri saya ya. Nah, jadi itulah berkaitan dengan apa? Dengan konsep hermeneutika. Ya. Tentu kita nggak kupas di sini ya. Nah, kita hanya membahas mengenai garis besar. Maka konklusinya, kalau ada yang mengatakan, loh bukannya kita juga menafsirkan sebuah hermeneutik. Itu apa? Teks, kemudian autor. Ya, kita sampaikan, loh, mana yang lebih awal lahir? Apakah hermeneutik atau kata ilmu tafsir? Ilmu tafsir. Nah, jadi tidak bisa kita ini menggunakan hal yang sama dengan hermeneutik seolah-olah kita ikut hermeneutik. Nyambung nih ya, ini pengalihan isu, pengalihan opini ini. Nah, ya tentu nanti ada hal-hal hermeneutik yang mungkin positif. Ya, saya pun ibaratnya hanya mengatakan mungkin ya, karena memang yang saya kritisi banyak yang tidak relevan gitu. Karena saya membuka juga, bisa ada mungkin. Tapi kemungkinan itu umumnya ada sesuai dengan norma-norma kaidah tafsir sudah berlaku. Ya, jadi itu kita tidak bisa menjamah kemauan Allah Ta'ala sesungguhnya. Ya kita nggak akan tahu, kita bukan manusia, bukan Tuhan kok gitu. Yang manusia nulis saja kita nggak tahu apa maksud dia, tapi kita kan akan tahu dengan teks. Makanya lah apa itu ilmu tafsir? Spiritnya ilmu tafsir adalah apa? Ilmu basic yang mengkaji atau menggali makna kalamullah. Ya kita nggak akan tahu sebenarnya apa yang Allah inginkan tentunya. Ini kan sama kayak hermeneutik. Nah tapi kita sampaikan bukan berarti saya ikut hermeneutik. Ini penting ini. Kenapa? Karena konsep tafsir atau ilmu tafsir sudah lebih awal baku, sudah lebih awal rigid, sudah eksis lebih awal dibanding hermeneutika yang baru eksis di abad 18 Masehi saat ilmu-ilmu keantropologian mulai eksis. Gitu ya. Jadi ini banyak kerancuan-kerancuan. Makanya saya pun kuliah itu memang semangat karena banyak hal-hal yang harus didampingkan. Karena kalau kita bicara istilah orang Hanif hari ini banyak orang Hanif yang dibilang Hanif itu
silent gitu. Kalaupun mengkritisi nggak rapi, nggak sistemik. Maka buat kita atau anda memang tidak setuju, ya pastikan memiliki karya tulis yang elegan. Bahkan kalau anda di luar lembaga formal, saya sarankan masuk lembaga formal atau lembaga akademik agar diskusinya pun lebih terarah, terstruktur, dan bahkan bisa menjadi rekomendasi. Karena kalau nulis di majalah-majalah yang bukan jurnal itu jarang menjadi rekomendasi. Tapi kalau anda menulis di jurnal, di artikel-artikel internasional, ya bisa jadi mungkin itu asbab hidayah yang Allah berikan kepada kita, atau itu mungkin sebab hidayah yang kita berikan. Nah, itu ya pintu yang menjadi hidayah orang lain dengan menulis karya-karya ilmiah. Mungkin cukup ya sampai sini ya, jam 6.52. Ya, 3.30. Nah. Ya. Ustaz, sebelumnya saya mohon maaf, ingin bertanya dulu, apakah berkenan Ustaz untuk berbagi materinya Ustaz kepada kami untuk dimurojaah kembali? Ya, boleh. Ya. Ya, baik. Dengan syarat ini penting ini. Saya tuh fenomena benar ya. Gini, fenomena dulu. Kita bicara fenomena. Fenomena orang itu kalau punya tulisan itu nggak mengutip penulisnya, tidak bagian dari amanah ilmiah tadi. Nah, ini penting ini. Kayak misalkan saya tuh kita gitu kan, siapa yang bilang saya kasih tahu itu kan, saya tulis. Yang ngomong Profesor Syihab ya Profesor Syihab, yang berbicara Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah, yang berbicara Al-Khu'i. Terkadang kita dapat memberikan suatu manfaat baru. Tiba-tiba ada orang bilang, saya baru tahu perbedaan ilmiah dengan tolib. Dia tidak menukilkan apa yang dia dengar. Nah, kan misalkan buku yang saya tulis, ya, terkadang saya menemukan beberapa itu. Saya menulis buku. Orang-orang dengan gampangnya menukil dari footnote yang saya tulis itu. Harusnya apa? Dia menukil dari penulisnya. Ini bukan berarti ini ya, tapi saya menyampaikan bahwa banyak kalangan Islam yang tidak akademik. Ini saya sampaikan berakademik ini. Jadi bagi yang saya kirim, kalau Anda memang menemukan itu tidak merujuk ke bukunya, rujuklah modul yang saya tulis. Nah, gitu ya. Kalau Anda punya bukunya, rujuk ke buku itu. Jangan sampai begini. Saya tulis misalkan karya siapa? Misalkan saya tadi nulis karya Imam An-Nasafi misalkan. Anda nggak punya buku An-Nasafi, Anda tidak membuka buku An-Nasafi baik di perpustakaan atau internet, tiba-tiba Anda menulis diambil dari An-Nasafi secara footnote. Padahal Anda menulis dari artikel yang saya tulis. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih ya? Ini kekurangan akademik, kekurangan konsep akademik kita hari ini, itu yang saya ironikan. Nah, yang buat saya ironi. Nah, jadi memang saya ada agak setengah hati juga untuk mengirimkannya gitu ya. Agak setengah hati juga untuk mengirimkannya, tapi kita kirimkan sekarang insyaallah taala untuk bahan bacaan kita bersama. Tapi ingat satu hal ini, pembahasan mengenai amanah fil ilm. Nah, ini penting ini. Iya, hal banyak orang yang kurang beradab gitu ya. Jadi, apa amanah fil ilm? Ini Imam Qurtubi nih. Min barakatil ilm ayyudhafal qaul ila qaili. Sebagian dari termasuk keberkahan ilmu adalah apa? Menyadurkan ucapan ke penukilnya atau pembicaranya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu ada yang memang nukilan, ada yang memang ide saya pribadi. Namanya itu novelty. Nah, kriminal di bidang akademik adalah mengambil ide orang lain. Atau kriminal itu. Nah, apa coba? Minimal 2 kriminal di bidang akademik. Pertama, bikin ijazah palsu. Ya, tuh. Banyak orang hari ini sekolahnya nggak resmi, tapi gara-gara pengen kuliah bikin ijazah palsu. Itu kriminal dalam keilmuan itu, akademik. Itu bisa diusut. Yang kedua adalah mengambil karya pemikiran orang tanpa menukil. Seolah-olah dia yang berbicara. Ini fenomena. Jadi saya terkadang ngomong ke orang, teman-teman ngaji pada semangat, tapi kalau nukilnya seolah-olah dia ngomong sendiri gitu. Nyambung ya? Saya aja lihat, mohon maaf. Kita lihat ulang. Coba saya jadikan host dulu, biar saya bisa sharing ini dulu, Pak Murizal. Bentar ya Ustaz ya. Ya, saya sampaikan dulu sedikit ya. Nah. Menggunakan ya. Ya, sudah. Nah, kayak ini nih. Ya, hanya 11 halaman saya menggunakan 45 footnote gitu ya. Kita ambil dari siapa, akademik. Nah, jadi saya beberapa kali ketemu soalnya, minimal saya ketemu 3 kali. Bahkan ada salah satunya yang menulis buku yang hampir sama dengan buku saya pribadi. Jadi ya, akhirnya beliau minta maaf, bla 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 bla, yang nggak tahu akademik. Wah, ini kalau diperkarakan, saya tanya peserta kita ada juga yang bagian
apa itu bagian hukum notaris. Oh ini Syekh, kalau diperkarakan dapat sekitar 1 M nih kata dia. Oh tapi saya bilang, oh ini teman-teman kita juga. Makanya saya tidak mungkin memperkarakan itu, tapi kita sampaikan pastikan orang itu amanah dalam keilmuan, gitu ya. Ini karena ada pertemuan-pertemuan lain, jadi Pak Murizal, saya hanya memberikan file yang ini saja, begitu ya. File yang berikutnya memang tidak saya berikan, bukan karena pelit, bukan karena pelit, tapi karena hari ini banyak orang yang tidak respect dengan ulama. Maksudnya apa? Maksudnya, saya sampaikan dulu ya, ini kita kirim. Orang bilang, ini kayak hari ini lah, banyak juga hari ini yang terbaru ini, tapi ini sebenarnya sudah ide lama saya, banyak akumulatif. Kayak orang mencari guru tahfidz, pesantrennya cari guru tahfidz, guru tahfidz itu digaji kecil, gitu. Padahal lembaga terkait yang menjadi terkenal gara-gara lembaga tahfidz. Gurunya dijalannya 30 juz, yang bersanad, bahkan ahli qiraat, bahkan alumni Timur Tengah. Tapi digajinya di bawah standar. Waduh, itu fenomena. Terus akhirnya apa? Orang digaji minta PDF, tapi nggak beli buku. Ya akhirnya apa? Loh, di ulama dibilang berbayar, dibilang nggak ikhlas, dibilang gratis, tapi dia ingin menuliskan buku gitu ya. Bukunya nggak dibeli, atau artikelnya nggak dibaca, dan sebagainya. Nyambung nih ya. Ini fenomena kita hari ini. Nah, itulah saya dari awal sampaikan nih. Buat anda guru-guru Quran, ini karena saya kasih bilang Quran ya. Kalau anda ngajar pasang tarif, itu bukan nggak ikhlas. Dosen itu berbayar mereka tuh. Saya di kuliah itu ada dosen tuh sinis. Jadi kita ngomong keulamaan ini. Coba ada nggak tuh penceramah Jumat? Coba nggak dikasih amplop? Emang dia mau ceramah? Ya saya bilang aja. Tapi saya bilangnya pelamanya, kalau coba dosen nggak digaji, emang mau ngedosen, gitu ya. Nyambung ya. Hari ini orang ngisi seminar bayar besar-besar itu nggak masalah. Tapi kalau agama dikasih amplop dikit aja orang bilang, wah ini ustadznya nggak ikhlas ini. Nah itu kembali ke ikhlas dan juga mengenai keilmuan keulamaan gitu ya. Jadi berbicara mengenai PDF, saya rasa setelah pertemuan ini kepada guru manapun jangan sekali-kali tanya PDF-nya. Nah, nyambung deh ya. Bukan karena gurunya pelit ataupun sebagainya, tapi bisa jadi itulah menjadi wasilah kehidupan beliau. Karena banyak jemaah-jemaah yang hidup menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Yang hidupnya dalam menulis dan juga dan mengajar. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini keilmuan, ini harus diilmui ini. Apalagi buat rekan-rekan yang punya lembaga-lembaga yang akhirnya merekrut ustadz-ustadzah, pastikan ustadz-ustadzahnya sejahtera. Jangan sampai kalau kita punya lembaga gedungnya bangunan mewah, tapi para gurunya tidak tersejahterakan atau diberdayakan dengan semestinya. Itu fenomena ya. Ini kan mau secara umum ini. Apalagi ini kan di TV ini kan, bukan buat Suldah aja, buat semua tadi. Kira fenomena dan ironi. Nah, cukup insyaallah nanti saya kirim ke Ibu Maya nih insyaallah ya. Jadi bagikan insyaallah. Baik, kemudian nanti kalau ada yang mau tanya silakan, tapi mohon tanyanya sesuai konteks. Karena di banyak majelis, umumnya di majelis yang non kajian ya, ini kan lebih kepada ceramah ya, tapi kajiannya bukan talaki lah. Di non talaki kebanyakan kayak kemarin juga nanyanya di luar konteks. Nah, di mana-mana gitu. Maka saya ingin sampaikan, pastikan yang bertanya sesuai konteks, minimal apa yang kita bahas tadi silakan diuji gitu dia. Silakan, tafadhol. Begitu Pak Murizal. Barakallah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Tadi telah ada pertanyaan lewat kolom chat, cuman kami belum sempat mencatat sehingga pertanyaannya terhapus dengan masuk kembali ke link Zoom. Oleh karena itu, saya mengingat ada beberapa peserta yang bertanya, Bapak Ishadi atau Ibu Linda. Mohon kiranya dapat langsung bertanya kepada Ustadz. Tafadhol. Lewat chat Ustadz. Ya, mohon dibacakan. Ya, baik. Bapak Ishadi bertanya karena menasibkan surat Al-Baqarah ayat 160. Assalamualaikum Ustadz, maaf, kenapa menggunakan ini saya baca dari yang Ibu Linda dulu ya, yang Pak Suhadi ini kayaknya ada yang terputus sebelumnya. Dari Ibu Linda, Assalamualaikum, maaf Ustadz, kenapa menggunakan pendapatnya Quraisy Shihab? Menurut pemahaman kami, netizen awam, beliau Syiah atau liberal. Kalau beliau mampir di YouTube kami, langsung di skip. Takut kena pemahamannya yang tidak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ustaz, langsung aja direkap ya, supaya bisa satu sekali jawab. Dari Pak Ishadi, karena menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 164,
bahwasanya doa Nabi Ibrahim Allah tidak kabulkan menjadi pemimpin yang zalim. Mereka juga berpuasa 15 menit sesudah maghrib dengan hujah sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Berbuka puasa tunggulah sesaat hingga hilangnya mega merah di langit. Apakah ini tafsir mereka yang tidak sesuai tafsir sahabat atau kesalahan takwil? Dan apakah ini dibolehkan? Karena sahabat pun beda tafsirnya. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi pertanyaan pertama Quraisy Shihab sampaikan. Ya, jadi kita ini banyak menuduh gitu ya sebelum klarifikasi. Saya sampaikan di program pertama kemarin. Tidak setujunya Anda dengan Profesor Quraisy Shihab, beliau adalah mufasir. Kalau Anda berbicara mengenai beliau Syiah, saya bisa, walaupun saya tidak bisa memastikan ya, sesuai tulisan beliau sangat-sangat Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya. Mungkin berbeda, mungkin dengan sebagian Anda yang HTI atau PKS mungkin berbeda pandangan. Tapi perbedaan pandangan bukan berarti beliau ini adalah Syiah. Gitu ya. Mungkin ada pandangan beliau pro dengan Syiah, tapi juga bukan berarti beliau dari kalangan Syiah. Kalaupun beliau Syiah juga, ya, dalam penafsirannya pun mayoritas semuanya Sunni. Gitu. Bahkan dengan kami kan juga, banyak teman-teman juga, beliau kan juga Azhari juga, digunakan juga, dan lain sebagainya. Yang saya amati dan yang saya kaji, beliau sangat Sunni beliau. Bahkan cenderung banyak pendapat juga yang setuju dengan Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Dulu saya melihat dulu ada aktivis, saya nggak sebut namanya, beliau ini mantan Hizbut Tahrir. Nah, tapi beliau alim ini, orang Kalimantan. Beliau akhirnya memberi challenge. Kira-kira yang nulis siapa nih? Sangat hanif tulisannya. Orang bilang A, B, C, D, beliau bilang, yang nulis adalah Profesor Quraisy Shihab. Kaget orang itu. Jadi kita hanya melihat hal-hal yang berbau perbedaan saja hari ini. Sebagian dua titik yang akhirnya selalu kita. Dan lagi, tadi kan Anda bilang netizen. Netizen ini sebaiknya tidak berbicara. Ya. Kalangan awam hari ini menghakimi ulama, itu yang fatal. Nah, itu yang fatal. Apa? Orang yang tidak mengerti menghakimi yang alim. Nah, kealiman orang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi, kayak ada, walaupun orang alim misalkan, belum siap. Kayak Kisos lah, misalkan Kisos. Misalkan. Orang itu kan misalkan Kisos ada yang memang tidak setuju, ada yang memang tidak siap untuk menerapkannya. Pada prinsipnya setuju saja. Itu bisa jadi kekeliruan dia pribadi, tapi bukan berarti akhirnya dia keluar dari konsep mufasir atau bahkan digulingkan sebagai kalangan Syiah. Tentu ada beberapa isu, 2-3 isu yang mengatakan beliau Syiah, tapi saya bisa menerima hal itu khususnya di kalangan yang kanan, bahkan terlalu kanan saya lihat juga. Yang juga menurut saya keislaman terlalu over juga tadi ya. Nah, jadi perlu dipastikan bahwasanya Quraisy Shihab adalah sang mufasir tadi ya. Dan kontribusi Quraisy Shihab bisa jadi tidak bisa digapai oleh guru-guru yang Anda pernah tadi. Saya nggak tahu siapa Anda dan nggak perlu disebutkan siapa itu ya. Karena saya nggak ngelihat itu ya. Karena seperti itu, Allah alam. Jadi ketidaksetujuan kita bukan berarti akhirnya kita berbeda atau tidak bisa menerima hal-hal positif dari orang semisal Profesor Quraisy Shihab. Itu dia. Jadi saya pun nggak setuju. Saya bilang dari awal pertama, khususnya mengenai hijab, saya nggak setuju. Tapi tidak menghilangkan respek saya bahwa beliau seorang mufasir. Itu yang pertama. Yang kedua seputar tadi mengenai ini ya, mengenai uhilalakum itu kan, pembahasan mengenai tafsir. Itu lagi-lagi itu pembahasan itu ya. Jadi begini, apa yang Anda tanyakan itu harus dikaji ulang di tafsirnya itu. Karena kayak pernah kemarin Nabi Musa dan sebagainya. Yang kita bahas ini kan tidak lagi membahas kasuistik tertentu. Yang kita bahas adalah konteks sebuah ayat. Nah, jadi saya pun memang konsentrasinya, Anda kalau mau nanya hampir semua hukum, pastikan tanya yang kiroat, nah saya siap ditanya semuanya, ataupun hukum-hukum besar yang berkaitan hermeneutika. Kalau yang lain, apalagi para ustadz, kadang-kadang jawabannya agak ngasal. Gitu. Maka saya lebih baik menjawab, saya tidak tahu secara detail maksud seperti apa, namun garis besarnya, tidak semua ulama salaf itu bisa diikuti. Ini penting ini harus digaris bawahi ini. Slogan kembali ke salaf soleh itu juga harus dikritisi itu. Kenapa demikian? Karena dalam konteks Quran ada sebagian kalangan salaf soleh yang nggak benar konsepnya. Contoh, saya pernah tanya kemarin. Fa'idha qara'ta Quran. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada yang bisa menjawab apa arti fa'idha qara'ta Quran? Buka mushaf boleh, tapi nanti kita bahas. Apa arti fa'idha qara'ta Quran? Apabila telah membaca Al-Quran, Ustaz. Ya, apabila engkau telah membaca Quran. Fasta'id billah. Apa itu? Maka
minta perlindungan kepada Allah, mengucapkan ta'awudz. Berarti habis ngaji kan? Iya, Ustaz. Minal jinnati wan nas, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Kenapa enggak gitu? Baca isti'adzahnya di awal atau di akhir nih? Di mana? Kalau kita atau Anda mengikuti teks ataupun sebagian kalangan salaf, berarti bacaan Anda adalah kayak tadi, apa yang diterjemahkan oleh Pak Murizal tadi. Jadi minal jinnati wan nas, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ini dikerjakan sebagian kalangan salaf. Nah, ini kajian qiraat ya contohnya ya, karena saya memang megangnya di bidang qiraat. Akhirnya apa? Oh, ternyata ini keliru karena kalangan salaf ini kalangan salaf yang tekstual. Ketika tekstualnya pun salah penafsiran pemaknaannya. Karena arti faidza qara'atul Quran tadi adalah faidza aradtum. Nah, gitu ya. Faidza aradtum al-qiraah. Kalau kamu sudah siap untuk membaca Quran, fasta'idz billah, maka memintalah perlindungan dari Allah Ta'ala. Maka kalangan salaf lain baca tidak. Fa'idza qara'al Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bahkan kalau kita bilang kembali ke salaf ya, Mu'tazilah juga salaf itu. Syiah pun salaf. Bahkan Syiah itu di awal ya. Tadi kan bilang Syiah itu ya. Syiah itu bagian salaf juga. Makanya ada salaf mana? Makanya pas itu kalau dibilang salaf solih tadi ya. Jadi kalau dibilang solih lagi-lagi prosesnya berbeda-beda. Nah, makanya nanti kita harus lihat penafsirannya. Gitu ya. Jadi lagi-lagi itu mengenai kasuistik, tapi kalau saya lihat kalau kita kembali kepada konsep fikih umum, waktu sudah ghurubus syams sudah selesai. Bahkan kita pun di dalam terang. Nah, gitu dia. Jadi bisa melihat kontekstualnya yang dimaksud dengan ayat tadi adalah apa? Sudah masuk ghurub asyams alias sudah masuk waktu maghrib, sudah langsung berbuka saja. Nah, maka pastikan tidak menafsirkan Quran hanya secara tekstual. Walaupun ada ayat-ayat yang bisa ditafsirkan secara tekstual. Gampangnya apa itu? Kayak akidah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Satu. Nah, itu sudah paham itu tuh. Tidak mungkin satu tapi tiga, gitu. Satu tapi lima, satu tapi bla bla bla. Gitu ya. Tapi ada ayat-ayat khususnya hal-hal fikih. Nah, khususnya fikih ibadah ya, bukan muamalah. Itu yang perlu dikaji lebih lanjut. Dan memang domainnya adalah domain diskursus fikihnya. Gitu dia penanyanya. Saya tidak tahu siapa yang nanya tadi. Semoga bisa menjawab gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi Pak Murizal? Ya. Jadi fenomena kita hari ini di era kontemporer kan makin kompleks. Sama kayak kajian tajwid. Kemarin semalam kajian tajwid ya, kemarin sore. Di era-era abad 5 Hijriah itu rumus-rumusnya belum selalu banyak hari ini. Tentu dari segi bacaan mereka lebih dekat dengan Nabi begitu ya. Karena kita makin jauh dari Nabi ya, maka dibutuhkan rumus-rumus yang lebih banyak lagi gitu kan, agar menjaga tetap sistematis, tidak keluar dari jalur bacaan Al-Quran Karim. Sama, mufasir juga dituntut hal-hal lain, ya, berkaitan dengan ekonomi, bahkan juga perpolitikan, juga perlu tahu, gitu ya. Maka kalau baca tafsir Buya Hamka itu menarik gitu kan. Jadi memang banyak diceritakan sejarah-sejarah kehidupan beliau, gitu kan. Awal-awalnya ya, kemerdekaan Indonesia, ABRI dan lain sebagainya. Minimal kita kaum muslimin Indonesia minimal punya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ya. Tafsir yang penuh dengan sejarah Indonesia dan juga tafsir ulama kita ya. Ya, karena kalau kita bicara lebih lanjut ya, mufasir di Indonesia nggak banyak gitu. Dan Islam Indonesia hari ini ketika berkembang lebih cenderung kepada tahfidz, hanya menghafal Al-Qur'anul Karim. Makanya ironi. Makanya orang hafal 30 juz. Cita-citaku adalah hafal 30 juz jadi TNI, 30 juz jadi Kapolri, 30 juz jadi ahli gizi, 30 juz jadi dokter, 30 juz jadi desainer, macam-macam. Itu mulia semua. Tapi hampir tidak ada cita-citaku 30 juz jadi mufasir, 30 juz jadi ahli qiraat, 30 juz jadi faqih. Jarang kan. Jadi seolah-olah agama itu hanya menghafal Quran, selesai ilmu agama. Padahal itu baru basic atau palang pintu dari kajian besarnya kajian Al-Qur'anul Karim. Ya, ini dia. Jadi subjektivitas yang dihindari. Ya, ini pun subjektif itu pun subjektif juga sebenarnya ya. Subjektif. Orang bisa malah Anda subjektif, Anda kalian subjektif. Nah, itu jadi
hal-hal lafal subjektif itu bisa jadi rancu gitu ya. Kita mengatakan alam subjektif bisa jadi kitanya pun yang subjektif. Nah, konteks ayat tentu kita harus mengetahui histori ataupun relasi suatu ayat dengan ayat sebelumnya atau bahkan ayat setelahnya. Nah, ya tidak memahami siapa yang menjadi pembicara dan siapa yang dibicarakan. Ini juga penting ini. Jadi kita nih kaum muslimin terkadang mengajak orang ataupun berdalih seolah-olah kita berdiskusi dengan orang kafir. Padahal kita berdiskusi dengan sesama kaum muslimin. Ya, misalkan dalam konsep dakwah lah ya. Kita dalam dakwah ketemu orang Islam akan menemui 4 Abu. Abu Bakar terima dan langsung mau ikut. Kemudian Abu Thalib terima tapi nggak mau ikut. Maksudnya sujud tapi nggak mau ikut. Abu Sufyan nggak terima tapi akhirnya ikut. Abu Lahab dari awal saya mati nggak mau ikut. Jadi tapi hal ini diaplikasikan dalam dakwah, dalam aktivitas kita. Seolah-olah kita ketemu kaum muslimin ada Abu Lahab gitu kan, ada Abu Thalib, padahal mereka sudah Islam, ya gitu ya. Jadi menarik, jangan sampai kita menggunakan ayat agama lain untuk dibebankan oleh kaum muslimin. Ya, berikanlah hak mereka bahwasanya menjadi kaum muslimin. Pergerakan mungkin berbeda, tapi mereka semua sama dengan kita pada poin yang lebih besar, yaitu keislaman. Karena keislaman lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari nama-nama pergerakan, lebih besar dari nama-nama Salafi, PKS, Jemaah Tabligh, HTI, Muhammadiyah, NU, macam-macam. Ya, persis Islam lebih besar dari nama-nama itu semua, gitu ya. Jadi pastikan kita merespek kaum muslimin dan jangan menggunakan ayat-ayat terhadap orang-orang musyrik atau kufar untuk diaplikasikan kepada sesama kaum muslimin. Ya, ini dia beberapa hal penunjang di antaranya bahasa Arab, pastikan penunjang itu. Jangan sampai nggak bisa bahasa Arab kayak orang belajar kedokteran, jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kedangkalan pengetahuan dalam menguraikan ayat, ini poin kanan yang saya sampaikan. Jadi ayat nggak cuma diterjemahkan, ya ditafsirkan seperti inilah yang Rasulullah maksud, harus jelas juga uraiannya. Lihat, menyoroti poin ke-6, ini menarik ini. Ada hal yang kami nukilkan mengenai ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, dan janganlah kalian jatuhkan aidikum, tangan-tangan kalian, nggak mungkin tangannya kan, diri kalian ya ke dalam kebinasaan gitu ya, ila tahlukah. Ya jangan sampai jadi ya. Wa tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini ada kisah menarik. Jadi pada saat perang Konstantinopel ada seseorang yang masuk sendiri ke jantung perlawanan lawan. Hingga ia tercabik-cabik, ya wafat gitu ya. Sontak sebagian pasukan yang kenapa? Oh, kayak dia ini masuk ulah sendiri ini. Ya, makanya ayat ini nih. Dia ini terperosok dengan ayatnya sendiri. Jadi kaum muslimin lain yang melihat seorang muhajir ini yang berani tadi, nggak sesuai dengan spirit wala tulqu bi aidikum tahlukah tuh. Begitu ya. Dia sebagian kalangan yang ikut perang gitu dia. Nah, di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Ayyub Al-Ansari. Wah, sahabat legendaris ini kan, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pun mengomentari klaim tersebut dengan berkata, kami lebih paham seputar ayat ini. Oh, tahu historinya, tahu asbab nuzulnya. Apa itu? Dulu kami senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti pertemuan bersamanya. Jadi ikut perang. Masih awal taksis ya, dari pertempuran. Tatkala Islam tersebar, kami selaku masyarakat Ansor memiliki pemikiran yang sama, yaitu memiliki banyak jasa atas penyebaran Islam. Iyalah, ketika di kalangan Makkah mereka nggak diterima, siapa yang menerima? Ansor, Masya Allah. Mereka bahkan yang mengundang Nabi SAW. Ya, mereka yang siap berkhidmat kepada Nabi dan para sahabat orang-orang Makkah, kaum muhajirun, sehingga jadilah Madinah Munawwarah yang sebelumnya kan Yathrib, kota yang kelam. Jadi kami udah banyak kontribusi nih. Nah, sekarang butuh finansial lah, butuh perbaikan ekonomi buat anak istri. Gitu ya, menggarap ladang. Namun siapa sangka ternyata turunlah ayat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari kebinasaan dalam konteks ayat ini adalah apa? Kembali kepada keluarga dan perekonomian serta meninggalkan jihad. Jadi di era tersebut lagi genting-gentingnya jihad. Menyebarkan Islam ya, pertama dengan kebaikan, upeti jizyah nggak mau, akhirnya baru perang kan di akhirnya nggak langsung di perang gitu kan. Maka itulah yang dimaksudkan wala tulqu bi aidikum tahlukah bukanlah apa yang dipraktikkan oleh sang hero, sang pemberani sahabat dari muhajirun tersebut gitu ya. Nah,
Ya, sudah. Nah, bila keenam batas minimal ini mampu ditangani, maka ada indikator bahwa individu terkait tak akan menyimpang dalam menafsir Al-Quran. Ini lagi-lagi yang saya nukil dari Profesor Quraish Shihab ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih, poin lain. Pendakwah yang acap kali dinilai tidak ilmiah, padahal bisa jadi ilmiah. Nah, minimal padahal bisa itu dalam menafsirkan. Sini saya baca dikit ya, ini perlu dibaca tekstualnya biar enak. Ya, bila berkaca pada pendapat Quraish Shihab di atas, beberapa poin tadi, para pendakwah yang acap kali dinilai tidak ilmiah dalam menafsirkan ayat Al-Quran oleh sebagian kalangan dapat menggugat kembali penilaian tersebut. Mengingat bahwa tidak semua kalangan yang hidup di iklim keilmuan mampu maupun dakwah, gitu ya, mampu mendakwahkan pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Jadi apa nih? Tidak semua kalangan yang hidup di iklim keilmuan mampu mendakwahkan bahkan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Yang banyak orang yang ahli tapi tidak amila, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Jadi keilmuannya lebih sebagai sakofah, wawasan. Tidak sebagai implementasi. Nah, ini ada penafsiran menarik ini. Ya, ayat yang berkaitan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini ucapan Nabi Musa. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, ya, akan memberikanku petunjuk. Sedangkan di ayat lain Nabi berkata yang akhirnya termaksud dalam Al-Quran Karim, la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang menariknya? Nah, yang menariknya bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ketika melafalkan ayat ini sedang bersama rombongan Bani Israel. Ya, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Waduh, kita hampir kena nih Nabi Musa. Akan ditangkap oleh pasukan Firaun. Ya, rame-rame padahal. Sedangkan di sisi lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdua, bahkan sebagian riwayat ada bertiga dengan penunjuk jalan. Tapi dalam Quran ada berdua, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, dengan sahabat siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang benar ketakutan, nggak mungkin dikejar kayak gitu orang biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya Nabi bersabda apa? La tahzan innallaha ma'ana, rekam dalam Al-Qur'an Karim. Apa yang kita tarik kesimpulan dari sini? Ini dia. Jadi inilah yang biasa disampaikan oleh sebagian kalangan pendakwah kita, itu benar. Nah, ketika mengatakan tadi apa itu? Bahwasanya memang kaum muslimin berbeda dengan kaum ataupun umat-umat Nabi lainnya dari segi apa? Dari segi pengembangan dakwah. Maksudnya apa? Ya ketika di era sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah hanya nabinya saja, sehingga mengindikasikan inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhanku bersama. Tapi beda Abu Bakar, innallaha ma'i, tidak, innallaha ma'ana. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyebarkan agama, Abu Bakar juga bertugas berfungsi menyebarkan agama. Nah, begitu deh ya. Jadi ini kesimpulan sementara yang bisa kita lihat dari poin-poin yang tadi diutarakan oleh Profesor Quraish Shihab. Jadi sebagian kalangan pendakwah, ya, kan pendakwah sendiri kan yang mendakwakan jadi nggak alim, tapi apa yang dia dapat bisa jadi alim. Dan penafsiran ini yang kita bahas tadi bisa jadi nggak termaktub dalam buku-buku tafsir. Kenapa? Tadi kita sampaikan tidak semua mufasir menuangkan gagasannya dalam karya-karya tulis tafsir. Di antara siapa tadi? Imam Al-Qasim Asy-Syatibi. Ini dia. Apa enggak ditulis ya? Nah, setelah kita lanjut. Nah, yang mau tanya di akhir nanti ya. Nah, yang di akhir. Kaidah tafsir, kita telah bahas beberapa kriteria tadi. Nah, bagaimana batasan-batasan menjadi batasan-batasan kaidah tafsir pertemuan sebelumnya begitu ya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana sih kaidah tafsir itu sendiri. Nah, kalau dalam kaidah fikih itu banyak, dan bahkan menurut saya pribadi kajian kaidah fikih itu lebih mapan gitu ya. Ya, secara kaidah ya dibanding kaidah tafsir yang saya lihat begitu dia. Ada pembahasan ma'ubi halid darurah tuqaddaru biqadariha, segala hal yang dibolehkan dalam darurat itu hanya dibolehkan secukupnya saja. Ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafil, maksud ucapan tergantung yang berbicara. Itu kan konsep kaidah fikih. Nah, kalau di sini apa ini?
Al-ibrah bi umumil lafzi atau bil lafaz la bi khususis sabab. Nah, ini menarik. Ini juga berkaitan dengan apa? Kalau biasa saya kan di UIN saya sampaikan ya, kadang-kadang memang sering beda pandangan dan bahkan nggak sering beda pandangan aja, debat kadang-kadang gitu ya. Kita banyak kalangan yang harus melihat konteks. Nah, padahal kalau kita melihat konteks dan kembali kepada kaidah ini, oh berarti tidak semua yang berkaitan dengan konteks tersebut terbatas. Misalkan kayak istilah potong tangan, kisos. Nah, kemarin ada sebagian kalangan bahwasanya di wilayah timur di dekat Arab dulu ada sebagian kalangan yang memang menerapkan kisos. Maka Islam datang akhirnya menyerap hukum kisos. Oh, saya nggak setuju itu. Karena itu sesuai dengan konsep Dr. Hamid Abu Zaid yang mengatakan Quran itu muntajud tsaqafi. Apa itu muntajud tsaqafi? Produk budaya. Ya, padahal kalau kita bicara potong tangan ya, ataupun misalkan mengenai kisos lah. Nah, tradisi Yahudi itu memang kisos. Nah, itu sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Robah Zuhaili dalam tafsirnya, At-Tafsirul Munir, bahwasanya tradisi kisos itu memang sudah ada di kalangan Yahudi. Kalau Nasrani beda. Nasrani itu tipikalnya diat, bayar denda. Misalkan ada yang terbunuh dengan sengaja, dikasih diat, bayar sesuai dengan kesepakatan dan hukum fikih sendiri. Yang ironi itu malah histori orang Arab. Karena orang Arab, ini kita cerita ya, orang Arab itu ketika meminta balas dendam itu nggak rasional. Bahkan ini ketika awal-awal orang masuk Islam, ada hayayain nih, ada dua distrik yang perang sebelum datangnya Islam, nyaris sebelum datangnya Rasulullah menjadi Nabi. Ketika sudah masuk Islam, mereka semua karena belum ada fikihnya atau mereka belum tahu, akhirnya salah satu etnik, salah satu distrik minta, kami tidak akan rela sebelum tuntutan kami ditunaikan. Tapi tuntutannya nggak rasional. Tiga nih ya fenomena. Yang pertama, bisa jadi yang membunuhnya siapa, yang harus dibunuh pemimpinnya. Nah, kalau kita berarti apa? Ya gubernurnya, ataupun wali kotanya, atau wali presidennya, kepala sukunya. Tapi kan nggak rasional, padahal yang menumpahkan darah orang lain gitu. Ya, dan orang itu masih hidup dan ada di antara mereka. Tapi kaum yang merasa diri kan yang menginginkan adalah kepala sang ketua. Seolah-olah ingin menghancurkan, melemahkan kekuatan hayat tersebut begitu ya. Ada lagi apa? Yang dibunuh satu orang minta darahnya buat 10 orang, enggak relevan. Gitu ya. Yang dibunuh satu orang yang minta darahnya 10 orang, enggak relevan gitu ya. Padahal yang membunuh hanya satu. Itu dia dua di antaranya. Karena kita melihat ke sini, tentu Islam datang bukan karena tradisi Arab. Karena tradisi Arab, kisosnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Islam datang dengan konsep itu sendiri. Kalau ada kesamaan dengan Arab atau dengan agama ya itu mungkin ada kesamaan. Dia bukan berarti Islam mengadopsi seutuhnya. Karena tadi apa? Al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususis sabab, bi khususil asbab. Bukan karena sebab-sebab tertentu ataupun historical tertentu. Ya terlepas hari ini orang tidak mengaplikasikan potong tangan itu hal berbeda ya, ataupun tidak mengaplikasikan hukum kisos hal berbeda. Tapi kita kaum muslimin harus meyakini bahwa ini memang real. Nah, dan saya pun sedang menggolkan bukan hanya ini ya, konsep-konsep tafsir ayat-ayat yang digerogoti oleh kalangan pendaku hermeneutik yang memang kita sedang konsep di bidang itu, ya, mengkritisi balik pemahaman-pemahaman yang tidak relevan. Nanti semoga bisa kita bahas beberapa fenomena lainnya. Tapi ini kita bahas sedikit dulu ya. Nah, kita kalau sebagai contoh, saya memberikan contoh ayat kuntum khaira ummah. Yaitu apa? Kalau pisau analisisnya bi khusus asbab, jadi sesuai dengan sebab turunnya ayat, maka kuntum khaira ummah itu hanya sahabat doang. Ya, gitu ya. Jadi bukan kita semua, karena kuntum khaira ummah teksnya, redaksinya hanya kepada sahabat. Lihat ini ya. Berbicara mengenai histori turunnya ayat ini, kalau kita ngomong asbabun nuzulnya, Ikrimah bin Muqatil mewartakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dan juga naik ke atas. Mu'adz bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab.
serta Salim. Ada 4 sahabat berjumpa dengan 2 penganut Yahudi, yaitu Malik dan juga Wahab. Jadi Malik itu juga nama Yahudi juga ya, karena di Madinah sebelum Nabi Muhammad datang itu memang sudah eksis agama Yahudi. Nah, mereka berdua, yaitu Malik dan juga Wahab, berkata kepada mereka, sungguh agama kami lebih baik dari agama kalian. Kami pun jauh lebih unggul daripada kalian. Kenapa coba jauh lebih unggul? Karena para nabi kebanyakan datang dari kalangan Israel. Kalau kita menelisik nabi, ada berapa nabi yang asli Arab? Ada yang mau jawab? Berapa kalangan atau berapa nabi atau berapa rasul yang asli etnik Arab? Silakan yang mau angkat suara. Pembahasan basic. Nabi yang asli Arab hanya ada 4 dari 25 rasul. Yaitu siapa? Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang khilaf 2, Nabi Nuh dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Ini saya menarik ini penukilan dari Syekh Al-Mutawali Sya'rawi. Terlepas ini dialog imajiner atau apakah dialog beneran, saya lupa ya, ingatnya di sini. Jadi beliau ditanya, ada kalangan Yahudi yang mempromosikan dirinya ataupun menghaibahkan dirinya. Kami